Menantu Super. Bab 2761-2780. Bab 2761 Hal-hal aneh. Ia datang jauh-jauh ke kota gurun. Ini. Sekelompok tetua saling memandang, tetapi segera, semua orang menunjukkan senyuman bahagia. Jadi, kita mendapatkannya tanpa usaha apapun. Itu berputar dalam lingkaran besar, dan hasilnya muncul tepat di depan kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan, berkah dari Tuhan. Sekelompok orang sangat bahagia karena mereka tidak memiliki kehati-hatian dan keseriusan yang seharusnya dimiliki oleh seorang penatua. Apakah kamu serius tentang ini? Liu Tao juga sangat bersemangat dan berkata dengan cemas sambil melihat ke 8 orang. Ke-8 orang itu saling memandang dan mengangguk, kami mengikuti aromanya sampai ke sini. Pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa itu benar-benar ada di kota gurun. Mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di mata beberapa orang, dan Liu Tao bahkan bertepuk tangan, oke, jika itu masalahnya, maka benda ini tidak bisa lari. Kota gurun adalah wilayah mereka, apa yang tidak bisa mereka dapatkan di wilayah mereka. Sudah 3 tahun. Lagi pula sudah 3 tahun. Sekarang, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Benar, tuan muda dari keluarga Fang akan segera menikah, dan sekarang keberadaannya diketahui. Ini hanyalah kebahagiaan ganda. Berkat Tuhan, berkah Tuhan. Haha, bagus, bagus. Liu Tao tersenyum puas dan berkata, tetua ketiga, pergi dan segera beritahu saudara Fang kabar baik ini. Iya, setelah mendengar ini, tetua itu melangkah mundur dengan gembira. Oke, ini hari besar hari ini. Ayo pergi istirahat lebih awal. Aku juga ingin tidur malam yang nyenyak, kata Liu Tao gembira. Siang malam selama 3 tahun, ia hampir tidak bisa tidur setiap malam, dengan itu suhu di kota gurun bisa terkendali, dan dengan itu krisis di kota gurun bisa teratasi. Setelah situasi stabil, rencana keluarga Fang dan Liu untuk menjadi lebih besar akan benar-benar terselesaikan, jika tidak, semuanya akan menjadi omong kosong belaka. Untungnya, semuanya sudah beres. Pemimpin klan Liu Tao senang, dan sekelompok tetua secara alami sangat bahagia, tetapi ketika mereka dengan senang hati bersiap untuk pergi, seorang pelayan bergegas masuk. Tuan, ini tidak baik, sesuatu yang serius akan terjadi, pelayan itu terengah-engah dan tampak panik. Liu Tao sangat bersemangat ketika dia dikacaukan oleh pelayan ini. Dia sedikit marah saat itu juga dan berkata dengan sedikit marah, bahkan jika langit runtuh sekarang, saya tidak akan pernah berpikir itu adalah hal yang sangat buruk. Bagaimana kamu bisa menjadi sangat bingung? Pelayan itu tertegun sejenak, dan setelah berpikir sejenak dia masih berkata dengan mendesak muda. Tuan muda, apakah dia dipukuli? Tuan muda telah. Liu Tao mengulangi setengah kalimatnya dengan acuh tak acuh, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ketakutan. Apa? Tuan muda telah dipukuli. Hampir di saat yang bersamaan, di luar aula, tuan muda keluarga Liu digendong oleh 2 orang pelayan, dan monyet raksasa dan kurus di belakangnya juga digendong oleh beberapa orang. Mereka terlihat sangat sengsara dan sengsara saat berjalan mendekat. Melihat pemandangan seperti itu, tidak hanya Liu Tao yang panik, tetapi semua tetua yang hadir tidak bisa menahan cemberut. Tuan muda mereka benar-benar dipukuli. Luerku, ini. Sebelum Liu Lu dan yang lainnya dapat memasuki aula, Liu Tao secara pribadi memimpin sekelompok tetua ke pintu aula. Melihat bekas luka di tubuh Liu Lu dan lengan kanan raksasa yang patah, monyet kurus itu hampir muntah di sekujur tubuhnya. Darah, semuanya kaget sesaat. Siapa yang menyakiti Luerku seperti ini? Liu Tao bergegas, meraih putranya, dan meraung sedih dan marah. Benar, siapa yang berani menyakiti tuan muda keluarga Liu? Ini hanya meminta kematian. Tuan, tidak apa-apa jika Anda berkata begitu. Meskipun itu Tuhan, kami pasti akan membantu Anda menghilangkan bau mulut ini. Sekelompok tetua juga diliputi amarah, bagi mereka tidak ada benar atau salah, hanya jika seseorang dari keluarga Liu terluka. Ayah, lupakan saja, jangan beritahu aku. Wajah Tuan Liu dipenuhi dengan kepahitan, dan dia berkata dengan ragu-ragu, dia adalah tamu keluarga Fang. Saya tidak peduli siapa tamu keluarga Fang. Bahkan jika saya adalah Raja Surga, jika dia berani menyentuh putra saya akan membuatnya pergi tanpa makanan. Liu Tao meraung marah. Mendengar kata-kata Liu Tao, Liu Lu menunjukkan seringai di matanya, serius. Bab 2762 Pelacur Moral. Kapan ayahku berbohong padamu? Benar, Tuan Muda. Anda bisa memberitahu dia siapa dia. Orang yang memukul keluarga Liu saya tidak menganggap serius keluarga Liu saya. Orang seperti itu akan segera dibunuh.
Beberapa tetua juga mendukungnya dengan tepat. Melihat ini, Liu Lu mengangguk dan berpura-pura terluka parah. Sebenarnya, dia harus diberi pelajaran. Aku tidak ingin mengenalnya, tapi dia terlalu sering menindasku. Pertama-tama dia menyakiti temanku, Tuan Yuan, lalu menyakitiku. Bahkan jika aku menyebutkan nama keluarga Liu kami, dia tidak menerimanya. Itu serius sama sekali. Bahkan apa? Liu Tao berkata dengan marah. Bahkan api tertinggi dari keluarga Liu kami dipermalukan olehnya di depan umum. Berbicara tentang ini, Liu Lu tampak cukup bersalah, orang itu memiliki beberapa keterampilan, tetapi anak itu bodoh dan kurang memahami api tertinggi. Bahwa api tertinggi tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi setelah dihadang olehnya, dia mempermalukannya di depan umum, mengatakan bahwa api tertinggi keluarga Liu kami hanyalah api sampah, dan bahkan kayu yang terbakar di gudang kayu tidak cukup kuat. Apa? Mendengar ini, hidung Liu Tao hampir berasap karena marah. Api tertinggi adalah tanda tangan keluarga Liu. Warisan peninggalan nenek moyang kita kini dipermalukan seperti ini. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Tuan, orang ini sungguh sombong. Jika kita tidak membunuhnya, itu tidak adil. Benar, di manakah wajah keluarga Liu kita mulai sekarang? Melihat para tetua yang marah, Liu Tao tiba-tiba mengangguk. Luer, beritahu ayah, siapa nama binatang ini? Ayah akan membantumu melampiaskan amarahmu hari ini. Saya tidak tahu namanya, tapi ayah, saya dengar dia datang ke sini bersama keluarga Nona Su, dan dia sedang makan malam di paviliun Juying sekarang. Nona keluarga Su. Mendengar ini, para tetua yang diliputi amarah barusan tercengang, dan kemudian mereka semua tiba-tiba berhenti berbicara. Keluarga Su juga semuanya, jadi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Keluarga Nona Su sebenarnya bisa makan bersama orang lain di depan umum di tempat seperti paviliun Juying. Hanya karena alasan ini, mengapa tidak memberi pelajaran kepada generasi muda untuk keluarga Su? Liu Tao sangat ingin melindungi putranya. Mendengar itu keluarga Nona Su hanya tercengang. Setelah beberapa saat, dia segera menemukan alasannya. Kepala keluarga benar. Sebagai wanita tertua di keluarga Su, dia tidak tinggal dalam kungkungan keluarganya dengan benar, tapi dia memaksakan diri untuk menunjukkan wajahnya. Dengan pengaruh yang begitu besar, dia harus mengambil alih. Merawat keluarga Su dengan baik. Setelah mendengar alasannya, sekelompok tetua mengikutinya. Menghadapi semua orang seperti keluarga Su, selama mereka memiliki kendali dan keunggulan, mereka akan terkenal ketika keluar sebagai guru, jadi tidak masalah. Sepertinya kita tidak bisa menghilangkan nada kekhawatiran publik ini. Semua orang tahu bahwa tuan muda kita tertarik pada keluarga Nona Su, tetapi keluarga Nona Su menunjukkan wajahnya di luar untuk pria lain. Kamu lihat, saat kita pergi, yang satu adalah untuk membalas dendam, dan yang lainnya adalah untuk mengejutkan gunung dan membuat Nona Su mengerti bahwa seorang wanita harus mematuhi cara-cara seorang wanita. Banyak orang datang ke sini membicarakan betapa buruknya moral orang lain, namun nyatanya mereka tidak tahu betapa kotor dan menjijikkannya mereka. Kemarilah, teriak Liu Tao. Ini, semua orang menjawab bersamaan. Biarkan semua elit di mansion diberangkatkan. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani hingga berani menyakiti anak saya terlebih dahulu, apalagi menaruh perhatian pada keluarga Liu. Dalam pertempuran ini, saya tidak hanya ingin binatang buas itu mendapat pelajaran berdarah, tetapi saya juga ingin keluarga Nona Su dan semua orang membuka mata mereka dan melihat bahwa keluarga Liu saya sama kuatnya dengan harimau, dan saya bukanlah sesuatu yang biasa. Tikus bisa main-main sesuka hati. Berbicara tentang ini, Liu Tao tiba-tiba mencibir, omong-omong, sudah lama sekali saya tidak membiarkan dunia menghargai hegemoni dan kekuatan suci keluarga Liu. Begitu dia selesai berbicara, Liu Tao melambaikan tangannya dan memimpin para pelayannya dan sekelompok tetua, yang berjumlah ratusan orang, keluar dari rumah tuan muda dan langsung menuju paviliun Juying. Kemanapun keluarga Liu lewat, orang yang lewat terkejut, dan banyak yang bergegas ke paviliun Juying setelah mendengar berita tersebut. Saat ini, di paviliun Juying, Han Sanqian, Su Yan dan yang lainnya sedang makan. Tiba-tiba, penjaga toko buru-buru berlari masuk dari luar pintu. Tidak bagus, sesuatu yang serius tidak akan terjadi. Bab 2763 datang untuk membalas dendam. Melihat penjaga toko yang panik, beberapa pelayan segera mengambil satu langkah ke depan dan menghentikannya 2 meter dari meja. Penjaga toko berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, Nona Su, dan tuan-tuan lainnya, harap segera pergi. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Zu mengerutkan kening, tiba-tiba merasa tidak puas, dan berteriak pelan, kamu pantas panik. Apakah mengganggu makan istriku merupakan hukuman mati? Su Yan melambaikan tangannya dengan lembut,
menunjukkan bahwa Lu Zu tidak harus seperti ini. Kemudian, sambil melihat ke penjaga toko, dia berkata dengan lembut, "Penjaga toko, mengapa kamu begitu panik?" Dia lembut dan masuk akal, dan kata-katanya sangat lembut. Dia benar-benar layak menjadi keluarga Nona Su. Bahkan saat ini, orang tidak bisa tidak merasa lembut di hati mereka. Nona Su, ada banyak kebisingan di luar. Kepala keluarga Liu, bersama dengan sekelompok tetua dan ratusan elit, bergegas ke sini dengan niat membunuh. Saya pikir kelihatannya seperti ini, mungkin karena Liu baru saja dipukuli oleh pria ini, dan keluarga Liu datang untuk membalas dendam. Seperti kata pepatah, orang baik tidak langsung menderita kerugian. Kalian harus segera pergi sebelum mereka tiba, desak penjaga toko dengan tidak sabar. Su Yan sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu di mata listriknya. Setelah beberapa saat, dia menatap Han San Qian dan berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau tinggal di halaman lain dulu? Meskipun ini adalah tanah keluarga Fang, itu diperuntukkan bagi keluarga Su. Saya berharap betapapun beraninya keluarga Liu, mereka tidak akan pernah berani menerobos masuk." Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Han San Qian setuju atau tidak, Su Yan melirik Lu Zu dan memberi isyarat padanya untuk membersihkan jalan terlebih dahulu. Melihat hal ini, penjaga toko mengangguk berulang kali, namun saat dia hendak berdiri, tiba-tiba sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menghantamnya dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya sudah terjatuh dengan keras karena kelembaman yang sangat besar. Keluar. Hanya dengan sebuah ledakan, tubuh pemilik toko itu menghancurkan meja di dekatnya menjadi berkeping-keping, dan kemudian, sebuah kaki besar dengan kejam menginjak punggung pemilik toko yang sedang berjuang untuk bangun. "Tahukah kamu apa yang paling dibenci keluarga Liu?" Mendongak, seorang pria parubaya tegap berusia 40-an menginjak punggungnya dengan jijik dan berteriak dengan dingin. Mendengar ini dan melihat pria ini, tiba-tiba penjaga toko merasa ingin menangis. Sudah terlambat untuk semuanya. Hal yang paling menyebalkan adalah anjing pemberi petunjuk sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu memberikan sedikit kekuatan pada kakinya. Untuk sesaat, penjaga toko di bawah kakinya sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa terus meronta dengan tubuhnya. Kedua tangannya dengan keras menamparkan tanah untuk mengekspresikan rasa sakitnya yang tak ada habisnya saat ini. "Cukup." Pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba berdiri. "Kamu datang ke sini untuk melampiaskan amarahmu pada beberapa orang biasa, kan?" Melihat Han San Qian berbicara, Su Yan cemas, tetapi mata Han San Qian tegas saat ini, dan dia menghela nafas sedikit, sepertinya perang tidak bisa dihindari. Namun, entah kenapa, dia, yang tidak pernah suka membunuh, masih memiliki sedikit ekspektasi saat ini. Dia telah melihat Han San Qian memperlihatkan tubuhnya, tetapi jelas bahwa Han San Qian tampaknya sangat terkendali dalam pertarungan terakhir kali di perahu bunga. Dia agak menantikan apa yang akan terjadi jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Wall Kain. Dia sangat menantikannya. Tapi dia juga khawatir, karena sebagai anggota klan Gurun, dia tahu betul betapa kuatnya keluarga Liu dan betapa kuatnya keluarga Liu. Terlebih lagi, menurut penjaga toko, kali ini kepala keluarga Liu tidak hanya datang sendiri, dia bahkan membawa sejumlah besar elit bersamanya. Belum lagi Han San Qian saja, bahkan keluarga Su mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bersaing sepenuhnya dengan mereka. "Apakah kamu binatang buas itu?" Ketika pria parubaya itu melihat bahwa Han San Qian hanyalah seorang pemuda, dia berkata dengan dingin dan meremehkan. Han San Qian mencibir dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia memandang penjaga toko di kakinya dengan tenang dan berkata, "Biarkan dia pergi." Hampir di saat yang sama, kepala keluarga Liu juga secara resmi memasuki paviliun Juying bersama sekelompok orang. Bab 2764 Keluarga Liu membuat masalah. "Kamu masih muda, tetapi nadamu sangat kuat. Inikah yang diajarkan orang tua dan gurumu padamu?" Ketika sekelompok orang memasuki ruangan, seorang tetua segera berteriak dengan keras, nada khotbah dan dominasinya menempatkannya pada level yang tinggi dan memperlakukan orang lain hanya sebagai semut, yang membuat pendengarnya tidak senang tidak peduli apa yang mereka dengar. Beberapa orang mungkin tidak mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi nada bicara mereka seolah-olah mereka memasukkan tangan ke dalam perut Anda dan membuat Anda merasa sangat mual. Dan inilah yang terjadi pada sesepuh di depannya. Namun, dia tidak mengetahuinya, dan malah bertindak seperti makhluk abadi dan sok suci. "Tahukah kamu siapa dia? Apakah kamu berani memintanya untuk melepaskannya? Kamu masih muda dan tidak mengetahui ketinggian dunia. Kamu tidak memikirkan siapa dirimu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini?" Setelah tetua itu selesai berbicara, dia menatap Han dengan lembut. 3000,
penuh dengan penghinaan. Dikatakan bahwa seekor naga perlu mengetahui laut untuk menyeberangi lautan, dan seekor ular perlu mengetahui tanah untuk berjalan, katanya dengan suara dingin yang mengejek. Anak kecil, jangan bertingkah seolah kamu tahu segalanya. Semua orang bisa mengatakannya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, seperti kamu, balas Strangling. Monster kecil, apa maksudmu dengan ini? Teriak si tetua dengan tatapan sinis. Maksudku, kamu pikir kamu ini siapa? Pernahkah kamu bertanya siapa kami? Strangling mencibir. Setelah mendengar ini, sesepuh langsung menjadi marah dan ingin mengambil tindakan. Untungnya, Liu Tao berdiri di depan orang yang lebih tua saat ini, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan lembut, pukul anjing itu untuk menemui tuannya. Dia hanya mengandalkan keluarga Nona Su di sampingnya, jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang, kata sesepuh itu dengan dingin dan menghina. Liu Tao tersenyum lembut, memandang Su Yan, dan berkata dengan lembut, keponakan Su, sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita berpisah di jamuan makan. Apakah kamu baik-baik saja? Paman Liu tertarik, Su Yan merasa senang dengan hal itu, tapi Paman Liu. Su Yan tersenyum sopan. Saya pikir saya memiliki perbedaan saya sendiri, tetapi saya masih peduli dengan Anda. Keponakan Su, Anda juga tertarik. Setelah Liu Tao selesai berbicara, dia mengubah topik dan berkata, namun, Anda mengkhawatirkannya. Paman punya maksudnya, tapi dia harus angkat bicara. Paman Liu, tidak apa-apa jika dikatakan begitu, kata Su Yan. Sebagai seorang putri, aku pendiam dan menghargai diri sendiri, dan harus tinggal di kamar kerjaku. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Meskipun pavilion Juying bukanlah tempat bunga dan pohon willow, ini juga merupakan tempat dengan banyak orang dan banyak tamu yang datang. Dan pergi. Sebagai penampilan Nona Su di tempat seperti itu, dan tinggal bersama 2 orang yang terlihat seperti anjing, memiliki pengaruh yang sangat buruk. Kata-kata Liu Tao segera menarik tanggapan dari semua orang di belakangnya. Tetua pertama segera mengangguk dan berkata, kamu benar. Keluarga Nona Su terkenal di dunia gurun, dan semua orang menganggapnya sebagai peri. Selain penampilannya yang cantik, dia juga menyendiri dan tidak peduli dengan kembang api manusia. Kamu adalah lembut dan anggun di dalam, tapi sekarang sepertinya kamu sedang minum dengan sekelompok pria vulgar di pusat kota. Jika ini menyebar, citra masa depanmu sebagai peri di hati semua orang akan hancur. Seorang wanita yang tidak mengikuti aturan wanita, meskipun dia peri, apakah ada bedanya dengan wanita di rumah bordil? Satu-satunya perbedaan adalah dia biasa dan terkemuka. Keluarga Su dan Liu selalu berhubungan baik. Nona Su, sebaiknya Anda mendengarkan Paman Liu dan kembali ke villa Anda untuk memulihkan diri secepat mungkin. Kelompok orang ini berdiri di atas moralitas yang tinggi dan mengadopsi syarat dan ketentuan bagi orang lain yang demi kepentingan mereka sendiri. Mereka tampaknya memahami kebenaran, tetapi kenyataannya mereka hanya mencari kepentingan egois mereka sendiri. Itu sungguh menjijikkan. Su Yan sama sekali tidak marah, bahkan tidak ada gejolak emosi dalam perkataannya. Tidak bisa dikatakan kualitas psikologisnya tidak kuat. Jika ditaruh pada Strangling, dia akan langsung mengamuk. Dia tersenyum dan berkata, Su Yan baru saja berkumpul dengan teman-temannya, bagaimana bisa Paman Liu begitu dibesar-besarkan? Anda sedang berbicara tentang nona muda kita, seolah-olah dia harus masuk ke dalam kandang babi jika dia ingin terus makan, gumam Lu Zu agak tidak puas. Sombong. Tetua itu segera memarahi Lu Zu, ketika Tuan berbicara satu sama lain, apakah Anda, seorang budak, memiliki kualifikasi untuk berbicara? Kamu juga tahu bahwa percakapannya adalah antar Tuan, jadi mengapa kamu menghalanginya? Lu Zu membalas. Meskipun Elevezu adalah seorang pelayan, dia tidak selembut dan sesopan Su Yan. Gadis ini memiliki gigi yang tajam dan semangat yang sangat unik. Dengan satu kalimat, dia membuat orang yang lebih tua terdiam. Teman. Liu Tao tiba-tiba mencibir, keponakan Su, maksudmu kedua orang ini adalah temanmu? Tepat. Jangan. Liu Tao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apa yang kamu bicarakan, Paman Liu? Su Yan terkejut, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual Liu Tao di labunya. Bab 2765 Jika kamu punya sesuatu, datang saja padaku. Bagaimanapun juga, kamu juga putri dari keluarga Su, dan keduanya tidak lebih dari monster dan pemuda yang sembrono. Melihat cara mereka berpakaian, mereka terlihat seperti pelayan. Mereka adalah anjing di antara anjing. Su Yan, kamu hanya bingung. Bagaimana angsa ini bisa berteman dengan katak? Begitu dia selesai berbicara, mata Liu Tao menjadi sedikit galak, dia menatap Han Sanqian dan berkata dengan dingin, kaulah yang melukai anakku. Tepat sekali. Han Sanqian kembali menatapnya dengan tegas.
Saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Setelah Liu Tao selesai berbicara, dia memandang Su Yan dan terkekeh, keponakan Su, kamu juga mendengarnya. Karena dialah yang menyakiti luerku, dia pasti musuh keluarga Liuku. Bagaimana orang seperti itu bisa berteman dengan keluarga Nona Sumu? Yaner, jangan bingung. Nona keluarga Su, sebaiknya kamu minggir dengan patuh. Jangan sampai kamu tetap diam dan menjadi kejam dengan pedang, menyakitimu dan keharmonisan antara keluarga Liu dan Su. Mendengar ini, Lu Zhu tiba-tiba bertukar pandang dengan beberapa pelayan. Detik berikutnya, hanya ada beberapa suara gemerincing, dan pakaian para pelayan terguncang oleh energi mereka. Kemudian, tangan Giok membuat cakar backhand di punggung. Tiba-tiba, pedang lembut di masing-masing tangan bersinar dengan warna perak, dan AC sangat menyengat. Apakah keluarga Liu mengancam keluarga Su kita? Lu Zhu berteriak dingin. Han Sanqian dan Trang Giling langsung terkejut. Bahkan, sampai sekarang mereka tidak menyadari bahwa pelayan wanita yang tampaknya lemah di sekitar Su Yan ini sebenarnya. Dia sebenarnya sangat galak, dan bahkan memiliki pedang lembut yang tersembunyi di tubuhnya. Ini di luar dugaan mereka. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya itu masuk akal. Bagaimana kecantikan yang tiada taraf dan putri dari keluarga Su bisa dilindungi oleh sedikit ahli saat dia jauh dari rumah? Saya tidak bisa berbicara tentang ancaman, tetapi jika Nona Su tetap dalam obsesinya, sebagai seorang penatua, saya tidak keberatan memberi putri saya pelajaran untuk Su tua. Liu Tao terkekeh pelan. Kalau begitu biarkan saja kudamu datang, teriak Lu Zhu dingin, melambaikan tangan kanannya sedikit, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang terhunus langsung dari lengan bajunya dan jatuh ke tangannya. Hei, gadis ini cukup Trang Giling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut ketika dia melihat ini. Beberapa tetua saling memandang dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini Han Sanqian tiba-tiba berdiri sedikit di depan Su Yan dan yang lainnya. Hanya setelah satu pemberhentian, awan terlihat cerah dan angin cerah, namun momentumnya mencengangkan. Tapi itu semua antara aku dan keluarga Liu, bukan keluarga Su. Jika kamu punya sesuatu, datang saja padaku, kata Han Sanqian lembut. Mendengar perkataan Han Sanqian, keluarga Liu tercengang, tapi mereka sepertinya mengerti. Bagaimanapun, meskipun orang ini adalah teman Su Yan, jika dia memprovokasi konflik antara keluarga Liu dan Su, dia tidak dapat menanggung kejahatannya. Kedua, sebagai laki-laki, bagaimana mungkin dia tidak berperilaku sebagaimana seharusnya laki-laki pada saat seperti itu? Kalau tidak, dia hanya akan dipandang rendah oleh Su Yan. Pada saat itu, kecantikan juga tidak populer. Ini adalah sesuatu yang telah ditinjau Liu Tao berulang kali sebelum dia datang. Dengan gerakan ini, dia bisa memaksa Han Sanqian ke tengah, dan tidak ada orang di dalam atau di luar. Kecuali dia bisa berdiri sendiri, masalahnya adalah begitu orang ini berdiri, keluarga Liu tidak akan khawatir, meremasnya sampai mati akan lebih mudah daripada meremas semut sampai mati. Melihat Han Sanqian telah jatuh ke dalam perangkapnya, Liu Tao merasa bahagia sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu masih laki-laki. Setidaknya kamu sedikit bertanggung jawab saat ini. Saya sangat khawatir bahwa kamu seperti kura-kura yang kepalanya menciut. Beraninya kamu bersembunyi di belakang seorang wanita. Tetua di sebelahnya juga sombong dan sinis, berkata dengan suara dingin, lebih baik mati tegak daripada mati secara horizontal. Mengingat sikap Anda, jika Anda berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda saya untuk mengakui kesalahan Anda, dan kemudian menghancurkan meridianmu, lihatlah demi Nona Su, aku akan mengampuni hidupmu. Tentu saja, kamu juga bisa mati secara menyamping. Setelah beberapa saat, kami akan membuatmu tidak dapat bertahan atau mati. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok tetua dan Liu Tao saling memandang dan tersenyum, penuh geli. Han Sanqian tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya belum dipukuli. Siapa yang bisa hidup atau mati masih belum diketahui. Jika Anda mengatakannya begitu awal, apakah Anda tidak takut lidah Anda hancur? Apa yang kamu katakan? Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, tetua itu mengerutkan kening karena tidak puas. Saat ini, bab 2766 Han Sanqian marah. Trang Giling mengangkat telinganya dengan nada menghina, orang tua, apakah telingamu sulit digunakan karena kamu sudah tua? Apakah kamu ingin aku mengulanginya untuknya? Aku tidak pandai dalam hal apapun, tapi aku sangat peduli. Untuk orang tua, lumayan. Mendengar ini, sang sesepuh tiba-tiba kehilangan ketenangannya, terengah-engah seperti lembu, dan berharap bisa mengupas Trang Giling dengan matanya. Selama Liu Tao memberi perintah, dia akan menjadi orang pertama yang membunuh monster keji ini. Trang Giling tersenyum dingin, hei,
Mereka adalah sekelompok pelacur yang mencari masalah kapanpun mereka mau, dan mereka sepertinya membesar-besarkan diri, mengkritik ini dan itu. Setelah mengatakan itu, Trenggiling menempel di telinga Han Sanqian dan berkata, jika kita ingin bertarung, kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan kita. Kita menjadi perempuan jalang dan membangun gapura. Mendengar perkataan orang ini, Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, kamu mengalahkan tuan mudaku, dan sekarang kamu sangat kasar, aku sangat ingin kamu mati, kutukan yang lebih tua. Lihat, omong kosong apa yang mengubah rasa di mulutmu. Trenggiling tersenyum dengan jijik, jika ada konferensi hitam putih, keluarga Liu Anda pasti akan memenangkan tempat pertama dalam membingungkan hitam dan putih. Jelas kamu menindas kami terlebih dahulu, tapi kami menahannya untuk waktu yang lama. Bahkan jika kami tidak tahan lagi dan mulai berkelahi denganmu, kami segera berhenti. Tapi kamu, tuan muda yang tua dan licik ini, memanfaatkan kami untuk melepaskanmu, tapi diam-diam merencanakan sesuatu yang melawanmu. Pemukulannya ringan-ringan saja. Apa katamu? Liu Tao menatap Liu Lu dengan dingin. Liu Lu merasa bersalah, tapi masih menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Apakah kamu juga tuli? Trenggiling mencibir. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah saya berbicara omong kosong? Semua yang hadir bisa bersaksi, kata Trenggiling sambil tersenyum. Benarkah? Setelah Liu Tao selesai berbicara, dia menatap tajam ke semua orang yang hadir. Sekelompok orang segera menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani bersuara. Bagaimana kekuatan keluarga Liu dan kekuatan keluarga Fang bisa disinggung oleh orang lain? Liu Tao tersenyum dingin, dengan sangat berani, monster kecil, apalagi yang ingin kamu katakan? Begitu dia selesai berbicara, para tetua di samping Liu Tao juga mencibir sinis. Melihat hal tersebut, senyuman Trenggiling tiba-tiba membeku. Jelas sekali, orang ini tidak terlalu terlibat dengan dunia ini. Jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa dunia ini berbahaya dan hati orang-orang sudah tua? Nima, apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Namun saat itu, tiba-tiba penonton berteriak, saya bisa. Mengikuti suara tersebut, seseorang berdiri perlahan di antara kerumunan. Ketika semua orang melihat orang itu, mereka terkejut, karena orang itu ternyata adalah pelayan yang baru saja dibuli oleh Liu Lu. Pada saat ini, pelayan itu mengertakkan gigi, jelas mengumpulkan keberaniannya, dan berjalan keluar dengan tatapan tegas di depan semua orang. Saya dapat membuktikan bahwa Tuan Liu agresif. Dia tidak hanya sengaja mempersulit tangga, memaksa teman-teman Nona Su untuk tinggal di gudang kayu, tetapi dia juga meminta saya untuk menyajikan sayuran yang disemprot dengan air liur mereka. Belakangan, dia bahkan meminta saya membeli babi dan anjing dan sengaja menaruhnya di kandang kayu. Bahkan jika kedua belah pihak bertengkar nanti, teman Nona Su juga bermaksud untuk berhenti, tetapi sayang sekali Tuan Liu sedang mempermainkan trik kotornya. Kembali dan menyerang yang lain. Begitu pelayan selesai berbicara, semua orang di keluarga Liu menjadi marah, tetapi penjaga toko, yang diinjak, menggelengkan kepalanya dan mendesah, dasar keledai bodoh. Pelayan yang baik hati ini jelas-jelas mengirim dirinya ke dalam lubang api. Liu Tao sangat marah hingga dia hampir meniup janggutnya dan menatap. Dia saling memandang dengan para tetua. Untuk sesaat, mereka sepertinya telah mencapai konsensus tertentu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menatap pelayan, siapa yang Anda? Saya adalah pelayan di Pavilion Juying. Ketika kejadian itu terjadi, saya terlibat dalam keseluruhan prosesnya. Pelayan itu merasa sedikit mati rasa ketika Liu Tao memandangnya, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan berani. Begitu dia selesai berbicara, seorang tetua berjalan keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum dingin, seorang pelayan di toko tidak lebih dari binatang kelas bawah. Kredibilitas apa yang dimiliki kata-katanya? Meskipun aku orang yang bersuara lembut, kata-kataku. Retakan. Tiba-tiba, ketika pelayan itu sedang mengatakan hal-hal normal, tangan lelaki tua itu tiba-tiba diletakkan di lehernya. Dengan suara yang tajam, leher pelayan itu dipatahkan di tempat, dengan pupil matanya yang melebar enggan. Tiba-tiba jatuh ke tanah. Sekarang, apakah ada saksi? Orang tua itu tertawa pelan. Han Sanqian ingin menyelamatkannya, tapi dia jelas tidak menyangka mereka akan langsung membunuh orang di depan umum, jelas sudah terlambat saat ini. Melihat pelayan yang tergeletak di tanah, mata Han Sanqian dipenuhi amarah. Bab 2767 Saya ingin Anda membayar untuk hidup Anda. Melihat pemandangan ini, para penonton satu demi satu menundukkan kepala, ini adalah konsekuensi melawan keluarga Liu. Cek-cek, karena tidak ada saksi, bukankah itu membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Orang tua itu tertawa aneh.
Beberapa tetua di belakangnya pun langsung tersenyum. Trenggiling hampir marah, bahkan Lu Zu dan Su Yan pun sangat marah saat ini. Pembunuhan dan keheningan belum pernah terlihat secara terang-terangan. Kalian, Trenggiling meraung dengan marah, tetapi dihentikan sedikit oleh Han Sanqian. Matanya tertuju pada yang lebih tua. Han Sanqian berbicara sedikit, tidak perlu membuktikan apapun. Karena, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum dingin, untuk orang yang sekarat, tidak perlu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan tubuhnya tiba-tiba menyerang tetua itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan Han Sanqian jelas mengejutkan keluarga Liu, tetapi detik berikutnya, sekelompok orang yang layak menjadi tetua keluarga Liu, elit di antara elit, bereaksi sangat cepat dan Wei Wei mundur, menyisakan cukup ruang. Orang tua itu berteriak dengan dingin, "Ayo!" Puluhan elit di belakangnya langsung menyerang Han Sanqian secara langsung. Ledakan. Namun hampir dalam sekejap, puluhan elit tersebut hanya mengambil satu langkah ke depan, bahkan sebagian kaki mereka belum menyentuh tanah. Detik berikutnya, mereka berdiri diam secara kolektif. Dan sosok Han Sanqian melewati mereka seperti kilat, memegang pedang giok dan sudah berdiri di sana. Cahaya pedang itu dingin, tapi tidak ada bekas darah. Namun lusinan murid itu tiba-tiba jatuh ke tanah secara kolektif dalam sekejap. Pedang cepat. Itu sangat cepat bahkan membunuh puluhan orang, dan darah mereka bahkan tidak sempat menodai pedangnya. Para penonton tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan para tetua keluarga Liu dan Liu Tao mau tidak mau terlihat terkejut, dan para elit di belakang mereka mau tidak mau mundur setengah langkah karena ketakutan. Kecepatan macam apa ini? Dan ilmu pedang hantu macam apa itu? Dengan satu serangan pedangnya, lusinan elit telah menjadi jiwa mati di bawah pedangnya bahkan sebelum mereka bereaksi. Han Sanqian sedikit membungkuk, lalu sedikit mengangkat tubuh pelayan dan tersenyum pahit. Apa yang salah dengan dia? Tapi karena hanya mengatakan yang sebenarnya, Anda ingin dia membayar dengan nyawanya. Apa yang salah dengan dia? Sedemikian rupa sehingga dia berbohong pada dirinya sendiri, dan tangannya ditusuk dengan luka seperti itu. Dia tidak salah, kamulah yang salah. Tiba-tiba, Han Sanqian memandang keluarga Liu dan Liu Lu dengan mata marah. Keluarga Liu ketakutan melihat penampilan Han Sanqian, dan Liu Lu hampir terguling dari kursi malas. Apa tampilan itu? Mata Dewa Neraka. Saudaraku, aku minta maaf. Han Sanqian tiba-tiba tersenyum lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan sepertinya berkata kepada pelayan yang sudah meninggal itu, ini salahku kalau kamu kehilangan nyawamu karena kecerobohanku. Lakukan adalah membiarkanmu melihat dengan jelas bagaimana aku membalaskan dendammu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berteriak dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Setelah minuman ini, elit keluarga Liu yang bersikeras untuk minum mundur setengah langkah, dan kerumunan penonton juga dengan cepat mundur keluar. Hanya Liu Tao, dengan sekelompok tetua, yang berdiri kokoh di depan Han Sanqian. Dia menopang pelayan dengan tangan kirinya, dan memegang pedang giok di tangan kanannya. Tetapi saat ini, tubuh pedang itu setengah terbungkus api merah dan setengah lagi terbungkus cahaya biru dan ungu. Itu sebenarnya adalah api langit dan roda bulan. Dan kedua belas tetua di sana berbaris dan bersiap untuk berperang. Kedua belah pihak saling berperang, dan suasana mencapai puncaknya. Han Sanqian tiba-tiba tersenyum jahat, dan detik berikutnya, dengan pedang di satu tangan dan tubuh pelayan di tangan lainnya, dia tiba-tiba bergegas menuju keluarga Liu dan para tetua. Bab 2768, membunuh dengan satu pedang. Para tetua keluarga Liu juga dengan cepat membentuk formasi menuju Han Sanqian yang mendekat, membentuk lingkaran, dan segera mengepung mereka. Ledakan. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, sepasang 12 menjadi satu. Tiba-tiba, pedang melintas, dan energi magis meledak terus-menerus. Sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran bekerja sama mengumpulkan energi untuk melawan. Meskipun kemampuan mereka rata-rata, kekuatan kolektif setiap orang setidaknya dapat mendukung penghalang dan menghindari bencana. Di antara kerumunan, 3.000 pedang giok Han menyapu, dengan api surgawi dan cakram bulan melilit tubuh pedang, terkadang memberkati kekuatan pedang giok, dan terkadang dengan gerakan pedang, akan ada api besar atau petir ungu dan biru. Kedua belas tetua keluarga Liu jelas bukan orang biasa, terutama formasi yang dibentuk oleh 12 orang tersebut. Dengan kerjasama yang terampil, mereka tidak terkalahkan dalam menyerang dan kuat dalam bertahan. Keenam tetua bertanggung jawab atas serangan utama, dan keenam tetua bertanggung jawab atas pertahanan dan pada saat yang sama, mereka juga membantu dalam serangan tipuan. Ini adalah jurus gabungan terkuat dari 12 tetua keluarga Liu, dan juga merupakan senjata ajaib mereka untuk mengalahkan musuh selama bertahun-tahun.
12 susunan lampu. Anak nakal, bagaimana perasaanmu? Melihat Han Sanqian gagal mematahkan formasi beberapa kali, salah satu tetua mencibir. Han Sanqian mencibir, tapi tidak menjawab. Formasi 12 lampu memang cukup kuat. Hal ini bergantung pada kerjasama yang erat dan pemahaman diam-diam di antara kedua belas lampu tersebut. Namun hal tersebut hanya dapat meningkatkan budidaya dan kemampuannya sampai batas tertentu, namun tidak berarti budidaya dan kemampuannya dapat melonjak langsung ke beberapa tingkatan. Karena hal ini tidak mungkin, seberapa berartikah kerjasama ini di hadapan Han Sanqian, yang jelas-jelas sangat terlatih. Tanpa berkata-kata lagi, Han Sanqian memegang pedang giok, dan roda bulan api langit langsung ditarik keluar dari tubuh pedang, berubah menjadi 2 naga terbang. Dia membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan menemani Han Sanqian menyerang salah satu dari mereka. Dan membunuhnya secara langsung. Tetua yang tidak beruntung itu jelas terkejut, dan tanpa sadar memblokirnya, tetapi detik berikutnya, dia benar-benar menyesalinya. Serangan Han Sanqian cepat dan ganas, pedangnya sangat kuat dan sudutnya sangat rumit. Dia hanya perlu menghadapi beberapa pedang, tetapi dia sudah mati rasa dan lelah menghadapinya. Lindungi anak ketiga, tiba-tiba kerumunan berteriak, dan 11 orang lainnya segera mengelilinginya. Han Sanqian tiba-tiba mencibir, dan mengayunkan pedang ilahi 72 arah di tangannya dengan lebih ganas. Tetua malang itu sudah lelah menghadapinya. Menghadapi pedang ilahi 72 arah yang terus meningkat, dia tertegun dan terpesona. Mereka semua sudah lupa bagaimana cara menolaknya. Meskipun kedua belas orang itu terhubung erat seperti tong besi dan dapat menjebak orang yang lebih besar dari dirinya seperti air, ada masalah. Jika salah satu dari tong tersebut roboh, tong yang tersisa tidak akan masuk akal. Han Sanqian memahami kebenaran ini, bagaimana mungkin kedua belas tetua tidak memahaminya. Melihat bahwa Han Sanqian tidak peduli dengan serangan di belakangnya, tetapi hanya menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menargetkan tetua itu, sekelompok orang saling memandang dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Han Sanqian dengan lebih ganas. Itu pasti akan membunuh Han Sanqian dengan satu pukulan. Tetapi hampir ketika 11 tetua menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Han Sanqian tiba-tiba berbalik. Seperti seorang tuan yang mengembalikan kudanya. Dia berbalik dan menghadapi tetua yang menyerang dari belakang. Tetua itu menyerang Han Sanqian dengan seluruh kekuatannya, tetapi siapa yang tahu dia tiba-tiba memilih untuk berbalik dan melakukan serangan balik. Karena terkejut, anak panah itu telah lepas dari talinya, dan dia hanya bisa menggigit peluru dan menyerang Han Sanqian. Hampir di saat yang sama, sosok cepat Han Sanqian tiba-tiba menyerang sesepuh itu. Engah, dentang, terdengar suara logam dan suara letupan, dan kedua sosok itu saling berpapasan. Han Sanqian telah bergegas keluar dari pengepungan 12 orang, dan tetua itu juga terbang ke depan untuk jarak tertentu sebelum tiba-tiba berhenti. Kelilingi dia. Ketika tetua terkemuka melihat bahwa adik laki-lakinya telah kembali ke posisinya, tetapi Han Sanqian sudah bergegas keluar, dia berteriak keras dan memimpin sekelompok saudara junior untuk berbaris lagi dan lagi mengepung Han Sanqian. Kamu bocah, apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkan formasi Iron Tong kami seperti ini? Kamu berbicara omong kosong. Tetua terkemuka itu berteriak dengan dingin dan menatap Han Sanqian dengan mata bersemangat. Han Sanqian tersenyum jahat dan menatap dingin ke arah sekelompok tetua yang mengelilinginya. Tiba-tiba, seseorang sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan melihat sekeliling dengan cemas, dan merasa ngeri sejenak. Formasi tong besi dikerahkan kembali, tetapi hanya ada 11 orang di antara 12 orang. Ke-11 orang itu berbalik dengan panik, hanya untuk melihat di belakang mereka bahwa sesepuh itu tidak bergerak bersama mereka, tetapi berdiri tak bergerak. Saat semua orang bingung, tiba-tiba, dia pindah. Bab 2769, 1 lawan 11. Atau lebih tepatnya, dia tidak bergerak. Gaun biru abu-abu itu seperti biasa, tetapi aliran darah tiba-tiba mengalir keluar dari perutnya, menodai sebagian besar pakaian menjadi merah, dan perlahan-lahan menetes ke bawah pakaian itu. Ledakan. Kali ini, dia akhirnya pindah. Namun, tubuhnya begitu berat hingga menyentuh tanah dengan kaku. Dia mati, kata seseorang dengan panik. Namun yang lebih mengerikan adalah cara dan proses kematiannya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa padanya sekarang, tapi dalam sekejap, darahnya tiba-tiba mengalir seperti air, dan kemudian dia mati. Bukankah kecepatan pedangnya terlalu cepat? Seseorang berseru. Pedang itu cepat. Hanya ada satu jawaban. Ketika pedang seseorang cukup cepat, pedang itu lewat, dan tubuh seolah-olah tidak merasakan adanya luka. Sebelum ada reaksi yang dilakukan, semuanya sudah berakhir. Tapi yang cukup adalah kecepatan macam apa itu? Tidak ada yang mengetahuinya,
dan mereka tidak pernah memikirkannya. Bagaimana ini mungkin? Liu Tao melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Kedua belas tetua hampir menjadi harta karun keluarga Liu. Setiap tetua setidaknya memiliki kemampuan untuk membunuh kejahatan. Bahkan jika mereka diambil sendiri, mereka tidak dapat dikatakan tak terkalahkan, tetapi setidaknya mereka sulit dikalahkan. Bahkan jika ada master seperti Bahuang, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya secara instan hanya dengan satu pedang. Terlebih lagi, tetua ini tidak sendirian, tetapi dalam formasi 12 orang terkuat mereka. Dibunuh seperti ini. Bukannya aku tidak memikirkannya, tapi aku tidak bisa memikirkannya sama sekali. Ke-11 tetua pun terlihat kaget, apalagi saat mereka memusatkan perhatian pada Han Sanqian, mereka kaget karena tidak ada bekas luka di tubuh Han Sanqian. Baru saja terlihat jelas bahwa kedua belah pihak bertarung tanpa pertahanan. Mengapa orang tua mereka mati, tetapi Han Sanqian tidak terluka? Ini tidak mungkin. Meskipun mereka stabil seperti anjing tua, mau tak mau mereka terkejut saat ini, dan mau tidak mau merasakan sedikit pun ketakutan dan kebingungan di hati mereka. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk mencari tahu alasannya, karena saat ini, Han Sanqian, yang memegang pedang di satu tangan, datang lagi untuk membunuh. Para tetua buru-buru menanggapi tantangan itu. Namun, tanpa restu dari formasi perunggu besi, bagaimana mungkin 11 orang yang sudah berjuang bisa menang melawan Han Sanqian? Saat pertempuran berlangsung, 11 orang tidak hanya dipaksa mundur oleh Han Sanqian satu demi satu, tetapi mereka juga terus menderita berbagai luka pedang. Sekelompok tetua yang awalnya dianggap abadi dipukuli hingga merasa malu satu persatu. Sengat, ini terlalu ganas, bukan? Sial, itu adalah pilar keluarga Liu sialan. Bukan saja mereka tidak memiliki keuntungan di hadapannya, tapi mereka juga ditindas dan dipukuli sepenuhnya. Apa aku salah? Kamu membacanya dengan benar, ilmu pedang orang ini keterlaluan, dan meskipun ilmu pedangnya sangat cepat, ilmu pedangnya juga sangat kuat. Dari mana asal anak ini? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut bahkan di depan keluarga Liu, mereka harus menunjukkan keterkejutan batin mereka. Di sana, wajah keluarga Liu jelas juga tidak tampan. Pada saat ini, orang kepercayaan di samping Liu Tao melihat pemandangan itu dan berkata dengan cemas, "Tuan, situasinya tidak benar." Ke-11 tetua tidak dapat menahannya. Lebih lama lagi, jika terus seperti ini, mereka akan mati. Liu Tao juga mengangguk. Dia tidak buta dengan situasi ini. Terlebih lagi, situasinya seperti ini sekarang. Jika 11 tetua dikalahkan lagi, kemana perginya reputasi keluarga Liu? Tuan, ambil tindakan, kata pria itu dengan lembut. Liu Tao berhenti berbicara, tetapi energi sudah mengalir sedikit di tangannya, dan bola api merah tiba-tiba muncul perlahan di telapak tangannya. Api tertinggi. Astaga, kepala keluarga Liu, apakah dia akan mengambil tindakan? Ketika mereka melihat sisi Liu Tao mulai menggerakkan apinya, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Meskipun Han Sanqian memiliki keunggulan absolut terhadap 11 tetua saat ini, hal itu tidak dapat menghentikan sekelompok orang untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadapnya saat ini. Api tertinggi. Itulah keahlian unik dan fondasi keluarga Liu. Dan api tertinggi yang dikeluarkan oleh Liu Tao jelas bukan kucing berkaki 3 seperti Tuan Liu. Saya tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, saya bisa melihat kekuatan keluarga Liu di sini lagi. Sekelompok orang sangat terkejut, dan pada saat ini, Liu Tao tiba-tiba mengambil tindakan. Bab 2770 Kebakaran sesungguhnya dari keluarga Liu. Ledakan. Begitu dia mengangkat tangannya, api merah di telapak tangannya langsung terlempar ke tanah, dan kemudian bergegas menuju Han Sanqian dengan kecepatan yang sangat cepat. Api di tanah menyebar, namun ketika mencapai normal, lampu merah berubah menjadi biru samar. Mundur. Teriak tetua terkemuka, tiba-tiba memukul Han Sanqian dengan telapak tangan di tangannya, dan kemudian mundur bersama yang lain. Hampir di saat yang sama, 10 tetua lainnya yang sudah memiliki pemahaman diam-diam juga menyerang Han Sanqian dengan kejam dan kemudian mundur. Sial, kamu hina dan tidak tahu malu, kamu menyakiti orang di belakangmu, bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan? Melihat 11 serangan di depan Han Sanqian belum terselesaikan, tetapi tembakan ke darat sudah datang, Trenggiling tidak bisa, mau tidak mau mengutuk. Trenggilingnya begini, mutiara hijaunya begini, kelakuan tercela seperti itu tidak umum terjadi pada semua orang, yang jelas sarang ular dan tikus. Su Yan, sebaliknya, diam-diam memperhatikan perkembangan situasi. Dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, Han Sanqian berurusan dengan 12 orang sendirian. Tidak apa-apa jika mereka adalah orang biasa, tetapi ke-12 orang ini semuanya pandai dalam urusan mereka sendiri.
Seperti kata pepatah, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, tapi 3.000 tangan Han dikalahkan oleh 24 tangan, yang membuat ekspektasi Su Yan terhadapnya semakin tinggi. Han Sanqian, kamu baik-baik saja kali ini. Dan hampir di saat yang bersamaan, boom. Terdengar suara api yang keras, dan detik berikutnya, api di tanah, yang tidak lebih besar dari celahnya, tiba-tiba melonjak dengan ganas, seperti api di seluruh langit, langsung menelan seluruh Han Sanqian. Han Sanqian hanya mengerutkan kening, dia baru saja mengalahkan serangan gabungan 11 orang, dan tidak mungkin dia bisa menahan serangan api tertinggi di tanah. Hampir segera setelah dia bereaksi, api telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Begitu api menyelimuti tubuh Han Sanqian langsung menjadi sangat panas. Bahkan jika Han Sanqian benar-benar beruntung dan bisa menahannya, apinya masih langsung menggerogoti pakaiannya melalui perisai energi. Meskipun tidak ada api terbuka, pakaian itu satu demi satu menjadi abu. Seluruh tubuhku terasa panas tak tertahankan untuk beberapa saat. Seolah-olah seseorang akan memanggangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian mengerutkan kening. Jelasnya, meskipun api tertinggi berasal dari keluarga Liu, Liu Lu dan Liu Tao jelas tidak berada pada level yang sama dalam mengendalikan api. Jika api tertinggi Liu Lu hanya dapat dianggap baru saja dimulai, maka api Liu Tao telah mencapai puncaknya dan mencapai tingkat tertinggi. Keduanya memiliki api yang sama, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Hahaha. Di sana, melihat api menelan Han Sanqian, kedua ayah dan anak itu berperilaku hampir persis sama untuk beberapa saat. Liu Tao tidak bisa menahan cibiran, seperti yang dilakukan Liu Lu terakhir kali. Ke-11 tetua akhirnya mengeluarkan nafas tak sedap, mereka berkeringat deras, mereka benar-benar dikejutkan oleh Han Sanqian dan tidak tahu kenapa. Untungnya, anak ini akhirnya menerima imbalannya. Apa yang harus saya lakukan? Lu Zhu melihat ke arah api yang berkobar dan mau tidak mau bertanya kepada wanita dan terenggiling itu beberapa kali, meskipun dia membenci Han Sanqian karena menolaknya. Tapi dia juga tahu bahwa Han Sanqian telah memikat hatinya sejak lama, jika tidak, bagaimana dia bisa marah? Ketika menyangkut hidup dan mati, bagaimana dia tidak khawatir? Jangan khawatir, dia bisa keluar. Terenggiling berpura-pura tenang. Meskipun Han Sanqian baru saja keluar dari api tertinggi sebelumnya, bahkan dia, orang luar, tahu bahwa api tertinggi saat ini bukan lagi api tertinggi yang asli. Kesenjangan antara keduanya sama besarnya dengan perbedaan antara orang biasa dan Bahuang. Lingkungan. Sederhananya, tidak ada perbandingan sama sekali. Banyak penonton yang memiliki sikap yang sama dengan Terenggiling. Mereka juga percaya bahwa Han Sanqian akan keluar, tetapi ketika mereka melihat ekspresi wajah Liu Tao dan api yang lebih besar, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Liu, jika dia tidak yakin, dia tidak akan tertawa liar seperti tuan muda seperti Liu Lu. Terlebih lagi, meski berjauhan dan telah memasang perisai pelindung secara khusus, mereka masih bisa merasakan gelombang panas yang berasal dari api tertinggi. Tapi saya tidak percaya Han Sanqian, bagaimana jika dia keluar lagi? Saat ini Han Sanqian sudah basah kuyup, seperti baru keluar dari air. Namun meski seluruh tubuhnya terendam air, namun bibirnya kering dan hampir pecah. Panas terik tidak hanya menghanguskan tubuhnya dan membuatnya sekarat, tapi juga membuat semangatnya melemah selangkah demi selangkah. Perlahan, dia hampir pingsan. Tapi pada saat ini, bab 2771 gurun menunjukkan kekuatannya. Cahaya redup menerpa tubuh Han Sanqian, dan sejumlah besar air mulai dilepaskan secara perlahan, mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, benda yang melepaskan air itu mulai menyerap api luar sedikit demi sedikit. Batu ilahi 5 elemen. Pada saat yang paling kritis, ia mengambil inisiatif untuk muncul kembali. Saat menggunakan tubuhnya untuk menghasilkan kekuatan air untuk mendukung Han Sanqian, ia juga perlahan-lahan menyerap api tertinggi yang kuat dengan tanda merah yang dibentuk oleh batu vulkan di tubuhnya. Api berubah menjadi energi air, dan energi air dilepaskan untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Han Sanqian membuka matanya karena terkejut dan melihat batu ilahi 5 elemen. Dia sedikit terkejut sejenak. Jadi, selama itu dilindungi oleh batu ilahi 5 elemen, sekuat apapun benda ini, itu tidak akan menyakitiku. Memikirkan hal ini, Han Sanqian merasa senang. Namun tak lama kemudian, kegembiraan Han Sanqian memudar lagi. Dilihat dari situasi saat ini, batu ilahi 5 elemen memang menggunakan siklus untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi masalahnya adalah ia juga menempatkan dirinya dalam siklus dan tidak dapat melepaskan dirinya sendiri. Jika situasi ini tidak dipecahkan, bukankah saya akan terjebak di dalamnya seumur hidup? Dan dibungkus dengan api seperti ini, apa bedanya dengan pangsit nasi api?
Bukankah kamu masih bergantung pada belas kasihan orang lain? Oleh karena itu, situasinya harus dipecah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara memecahkan situasi tersebut? Mengatakan bahwa api tertinggi yang dirasakan Han Sanqian memang berbeda dari Liu Lu, tetapi untuk mengatakan betapa dahsyatnya itu pasti tidak dipertimbangkan. Namun api ini berasal dari tangan Liu Tao, namun Han Sanqian harus menghela nafas, api ini memang bisa menjadi tumpuan sebuah perusahaan. Ganas, sangat ganas. Meskipun batu ilahi 5 elemen membantunya melawan api tertinggi, efeknya hanya mencegahnya dari kepanasan dan dehidrasi serta jatuh koma dan kematian. Hampir seperti sebuah fantasi untuk berpikir bahwa ini dapat membantu Anda pulih dengan cepat. Yang lebih mengerikan lagi adalah hampir pada saat ini, dia melihat api tertinggi masih menyala dan gagal mengubah manusia menjadi abu. Selain itu, Liu Lu mengatakan sebelumnya bahwa orang ini telah berubah menjadi api tertinggi. Dia tidak berani melakukannya ceroboh saat ini dan buru-buru angkat tangan tambahkan energi langsung dengan tangan Anda. Ledakan. Tiba-tiba, api tertinggi menyala lebih dahsyat. Hampir pada saat yang sama, di dalam kobaran api, Han Sanqian, yang baru saja menarik napas, mengalami kenaikan suhu yang sangat besar secara tiba-tiba dan gila-gilaan sebelum dia dapat menarik napas lagi. Meskipun batu ilahi 5 elemen berputar dengan kecepatan penuh saat ini, masih sulit untuk menahan panas. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, Han Sanqian tiba-tiba mengertakkan giginya, dan kemudian menuangkan kekuatan kekacauan di tubuhnya ke dalam batu ilahi 5 elemen. Benar saja, dengan berkah kekuatan kekacauan, nenek moyang semua energi, batu ilahi 5 elemen tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi air yang diubahnya menjadi lebih besar, menuangkannya dengan gila-gilaan ke tubuh Han Sanqian. Namun meski begitu, panas di udara masih terasa pengap, dan Han Sanqian sedikit terengah-engah. Sejumlah besar keringat terus menumpuk di dahinya di air yang mengalir. Bahkan jika dia bisa menahan api sebesar itu, suhu yang terlalu panas akan membuatnya sangat tidak nyaman. Kondisinya sangat kritis, kata Lu Zu cemas sambil melihat ke arah api. Alangkah baiknya jika ada manik-manik es batu giok, kata Su Yan lembut, lalu dia melihat manik-manik hijau di sebelahnya. Lu Zu menghela nafas tak berdaya, Nona, kenapa aku membawa barang semacam ini? Itu benda yang digunakan untuk mendinginkan perahu bunga. Su Yan merasa cemas setelah mendengar jawaban Lu Zhao. Namun hal ini mengingatkan Trenggiling yang berada di samping. Dengan tamparan di kepala, Trenggiling melangkah maju dan berteriak keras, bodoh, jangan lupakan batumu. Batu. Di dalam kobaran api, Han Sanqian mendengar suara Trenggiling, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, sial, bagaimana aku bisa melupakan benda ini? Bab 2772 Saya punya AC. Manik-manik es batu giok. Harta kecil yang diberikan kepadaku oleh gadis berkepala kuda, Dewa Ulat Sutera. Setelah menyiapkan perahu bunga, Han Sanqian hampir melupakannya karena tidak membutuhkannya. Mungkin bagi Han Sanqian tidak tahu betapa pentingnya hal itu, tapi ada syarat pertama yang dia pahami dengan baik. Yaitu dapat melepaskan rasa dingin yang mutlak dan menahan segala jenis panas. Jika dalam nyala api bersuhu tinggi, terdapat batu ilahi 5 elemen dan kekuatan kekacauan untuk membantu menahan rasa sakit akibat pembakaran api secara langsung, dan suhu tinggi di dalamnya memiliki butiran es batu giok untuk membantu menurunkannya. Jadi, pemulihan saya sendiri bukan lagi sebuah kemewahan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong dan langsung menawarkan manik es batu giok. Benar saja, begitu benda ini keluar, suhu tinggi yang hampir menyesakkan dalam nyala api yang gerah itu turun secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat suhu turun, Han Sanqian perlahan mulai pulih dari ketidaknyamanan yang luar biasa. Tuan, ada yang tidak beres. Di sebelahnya, seorang teman dekat mau tidak mau berkata dengan aneh ketika dia melihat nyala api besar masih menyala. Situasinya memang salah. Jika normal, bahkan jika ada Master Super di alam 8 kehancuran yang tinggal di dalam, mereka akan terbakar menjadi abu oleh api tertinggi. Ini sama sekali tidak sombong, Liu Tao telah mengalami pertempuran ini. Ini adalah fakta dan pengalaman yang sulit. Tapi hari ini benar-benar tidak benar. Api tertinggi masih menyala, yang berarti orang yang berada di dalam api tersebut belum mati. Anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, Liu Tao sedikit mengernyit dan bergumam. Tuan, apinya sudah menyala, seperti anak panah yang lepas dari talinya, kita tidak punya jalan keluar, kata orang kepercayaan itu. Itu sebabnya, melepaskan api tertinggi ini di depan semua orang sama dengan menampilkan wajah asli keluarga Liu di atas meja. Jika ini dimenangkan, tentu saja, meskipun reputasi api tertinggi akan menjadi semakin makmur,
itu juga akan membuat semua orang memahami bahwa keluarga Liu jelas bukan seseorang yang dapat Anda provokasi dengan santai jika Anda mau. Tetapi jika dia gagal, hari ini, keluarga Liu tidak hanya akan dipermalukan, tetapi prestise yang telah dibangun keluarga Liu selama bertahun-tahun akan hancur, dan nama 4 keluarga besar di gurun akan menjadi lebih seperti lelucon. Keluarga Liu tidak bisa kehilangan orang ini. Penatua Chen, Liu Tao berteriak dengan dingin. Pemimpin tetua dengan cepat datang ke sisinya, "Tuan keluarga. Saya akan mengambil tindakan dulu. Jika api tertinggi belum membakar orang itu sampai mati, Anda dan 11 tetua akan datang untuk membantu." Liu Tao memandang api tertinggi dan berkata dengan dingin. "Jadi, bukankah ini agak berlebihan?" Sang tetua mengerutkan kening. Ini setara dengan sebagian besar keluarga Liu yang memukuli satu orang. Jika kita kalah, apalagi kemenangan tanpa paksaan, wajah keluarga Liu akan hilang di masa depan. Kata Liu Tao dingin. Pemimpin tetua berpikir dengan hati-hati dan akhirnya mengangguk, dimengerti. Bila perlu, Anda bahkan dapat meminta bantuan para elit di belakang Anda. Begitu Liu Tao selesai berbicara, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Detik berikutnya, Liu Tao tiba-tiba melepaskan semburan energi api dari tangannya, menuangkannya langsung ke api tertinggi. Segera, api biru menyala lebih ganas. Bahkan semua orang di luar perisai pelindung energi berkeringat deras. Suhu tinggi yang tidak normal menyebabkan semua orang mundur terus-menerus. Beberapa dari mereka relatif dekat. Pakaian itu benar-benar menyala secara spontan tanpa api. Dada. Sejak perisai energi diaktifkan, meja dan kursi di paviliun Juying mulai terbakar secara spontan tanpa api, dan batu bata keras di lantai mulai retak. Elf Su dan yang lainnya tidak berani gegabah, dan bekerja sama dengan Trenggiling untuk segera mendukung perisai pelindung energi yang sangat besar. Namun meski begitu, kelompok penonton dan perisai pelindung energi mereka hampir mulai mengeluarkan pola cangkang penyu yang tak terhitung jumlahnya karena suhu tinggi. Seperti yang diharapkan dari teknik mengguncang keluarga Liu, api tertinggi ini terlalu kuat, kata Elf Su lembut dengan sedikit keringat menetes dari dahinya, sangat khawatir. Trenggiling memfokuskan seluruh upayanya pada perisai pelindung keluaran, begitu tertekan sehingga hanya bisa mengangguk dan tidak punya tenaga untuk menjawab sama sekali. Ketika Suyan mendengar kata-kata Lu Zu, matanya yang khawatir menjadi semakin cemas sekarang. Dengan api seperti itu, belum lagi manusia, bahkan benda tersulit di dunia pun mungkin akan meleleh, bukan? Tuan Han, kamu baik-baik saja. Gumamnya. Saat ini, Han Sanqian berada di dalam api. Han Sanqian, yang baru saja menstabilkan suhu tubuhnya dan akan pulih, tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah ada yang tidak beres. Bab 2773 Penggunaan manik-manik es giok yang benar. Sepertinya punggungku sedikit panas. Sepertinya pantatku sedikit panas. Sial, panas sekali. Detik berikutnya, bahkan Han Sanqian, yang memiliki daya tahan yang kuat, mengutuk dengan keras di bawah suhu yang meningkat. Manik es batu giok masih mengeluarkan sedikit kesejukan, yang berarti bukan karena tidak berfungsi, tapi lelaki tua itu pasti membuat masalah di luar lagi. Apa yang harus dilakukan? Batu ilahi 5 elemen telah diaktifkan secara maksimal dan tidak berguna. Manik-manik es batu giok juga menyala dan mulai mendingin. Buku surgawi 8 kehancuran tidak memiliki tempat di sini. Begitu Anda melompat ke dalam buku surgawi 8 kehancuran, buku surgawi akan jatuh ke dalam api dan langsung dibakar. Tiba-tiba, Han Sanqian mengerutkan kening. Kiat. Dewa Ulat Sutera meminta kepala desa tua untuk memberinya sebuah bungkusan, mengatakan bahwa dia dapat membukanya pada saat-saat kritis. Jelas, tidak ada situasi yang lebih kritis dari ini. Tidak ada lagi omong kosong, dia buru-buru membuka bungkusan putih dari cincin luar angkasa, tetapi segera setelah Han Sanqian mengeluarkan bungkusan itu, suhu yang sangat tinggi menyebabkan bungkusan putih itu langsung terbakar. Mengabaikan panasnya api, Han Sanqian menemukan selembar kertas putih yang mulai terbakar di dalam bungkusan yang terbakar. Saat dia membentangkan kertas putih, seluruh kertas putih itu tiba-tiba terbakar, dan sebagian besar karakter di kertas itu terbakar menjadi abu. Namun untungnya, Han Sanqian dapat melihat beberapa kata dengan jelas. Semua orang sama. Sial, semua orang sama. Han Sanqian mengerutkan kening, apa maksudnya ini? 4 kata yang tidak dapat dijelaskan ini sepertinya masuk akal, apapun yang Anda gunakan. Dengan kata lain, apa perbedaan antara keempat kata yang diucapkan dan tidak diucapkan? Sial, Dewa Ulat Sutera ini sudah cukup. Tidak bisakah kamu memasukkan sesuatu yang lain ke dalam tas ini? Apa gunanya menaruh kertas yang mudah terbakar di atasnya? Tapi apa artinya ini? Apakah semuanya sama? Panas bisa membuat orang mudah tersinggung dan bahkan lepas kendali,
apalagi situasi hidup dan mati. Bahkan seseorang sekuat Han Sanqian seperti semut di panci panas, berlarian dengan cemas. Namun semakin cemas Anda maka pikiran Anda akan semakin kacau, dan semakin kacau Anda akan semakin cemas, bahkan dapat membuat orang pingsan. Jadi pada saat ini, meski sedang kesal, Han Sanqian tetap berkata dalam hatinya, tetaplah tenang, kamu harus tetap tenang. Setelah dia merasa lebih baik, Han Sanqian mencicipi 4 kata itu dengan hati-hati dan menatap lurus ke depan. Melihat api yang berkobar, Han Sanqian tiba-tiba mengunci matanya pada manik es batu giok yang sedikit menahannya. Daripada memikirkan apa yang orang lain katakan, lebih baik fokus pada saat ini dan andalkan diri sendiri. Saat itu, Mutiara Senyan dapat memberkati energi dan memuntahkan air dalam jumlah besar yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah Mutiara Es Giok juga melakukan hal yang sama? Sebuah ide aneh dan berani muncul di benak Han Sanqian. Ini mungkin bukan hal yang mustahil. Butiran es batu giok juga membutuhkan energi untuk dibangkitkan, namun Han Sanqian selalu mengikuti cara ini dengan ketat, lagi pula bisa menyala jika ada energi, jadi hanya sedikit setiap saat. Bagaimana jika saya mengkatalisasi semua kekuatan kekacauan? Apa dampaknya? Entah itu meledak seperti yang dilakukan Shen Yanzu, atau tenggelam ke laut, dan semua kekuatan kekacauan seperti roti daging yang memukuli anjing, benar-benar kehilangan kesempatan untuk kembali lagi, menunggu untuk dibakar hidup-hidup. Semua orang di dunia ini sama. Dengan 4 kata ini, aku akan bertaruh. Han Sanqian mengertakkan giginya dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong, dan tiba-tiba menggerakkan tangannya. Tangan kirinya masih menangani cakram dasar batu ilahi 5 elemen, dan tangan kanannya tiba-tiba mengumpulkan kekuatan dan mengarahkannya langsung ke dalam manik es batu giok. Ups! Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan depresi. Sial, hilang begitu saja. Bahkan tidak sedikit pun gaungnya. Menyedihkan, cukup menyedihkan. Tetapi ketika Han Sanqian mengalami depresi, tiba-tiba, tidak ada pantulan pada manik es batu giok kecil, dan bahkan udara dingin samar yang baru saja dikeluarkan benar-benar menghilang. Han Sanqian semakin tertekan, apa maksudnya ini? Bukan hanya tidak ada ledakan besar seperti yang dibayangkan, bahkan butiran es batu giok itu sendiri pun hilang. Bukan, sangat sial, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan kemudian, butiran es batu giok yang tidak bereaksi tiba-tiba mengeluarkan hembusan besar udara dingin. Benar-benar meledak dari dalam keluar. Seluruh api tertinggi bergetar tiba-tiba. Apa? Bab 2774 Nyanyian Es dan Api. Di luar, Liu Tao, yang memberkati kekuatan api, tiba-tiba merasa ngeri dan melihat ke arah api tertinggi yang tiba-tiba menyebar sangat luas dengan rasa tidak percaya. Bagaimana? Orang itu masih menolak sekarang. Terbuat dari apa orang ini? Dalam kepanikan, dia tiba-tiba terus menambah kekuatan, dan keringat deras menetes di dahinya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah meskipun demikian, api tertinggi di depannya masih melonjak sangat cepat, dan sangat sulit untuk dikendalikan. Orang itu benar-benar dapat mendukung perdagangannya. Liu Tao terkejut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Pria seperti apa yang dia temui? Abnormal. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Liu Tao menoleh ke belakang dan berteriak pelan. Ke-11 tetua kaget, Liu Tao juga kaget, apalagi mereka. Saat dia berteriak, sekelompok tetua tiba-tiba tersadar. Tidak berani berpikir terlalu banyak, 11 orang itu tiba-tiba bergerak dan melambaikan tangan mereka untuk menembakkan seberkas energi untuk mendukung Liu Tao. Saat 11 sinar cahaya menerpa Liu Tao, energi Liu Tao yang mendukung api tertinggi di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Api tertinggi, yang melonjak dengan gelisah, secara langsung menstabilkan sosok itu, dan penampilannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sial, Patriark Liu sebenarnya bergabung dengan 11 tetua. Sial, ini hanya akan membunuh pemuda itu. Benarkan? Ini setengah dari keluarga Liu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika kita melihat seluruh gurun, siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Meskipun aku tahu pemuda itu kalah, tapi meskipun dia kalah, dia layak kalah. Kamu benar. Jika kamu kalah dalam situasi ini, itu adalah kekalahan yang masuk akal. Sekelompok orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Namun, beberapa orang tiba-tiba berpikir, apa yang akan terjadi jika kita menang dalam situasi ini? Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan itu terdiam. Dalam hal ini, bagaimana rasanya menang? Ini adalah pertanyaan yang sangat mengejutkan, namun sebaliknya, ini juga merupakan pertanyaan yang sangat lucu. Hahaha. Setelah penonton tertegun sejenak,
mereka disambut dengan gelak tawa. Saat ini, tolong berhenti membuat lelucon seperti itu, oke? Benar, seriuslah, seriuslah. Orang-orang itu bertempur dengan sangat sengit. Sebagai penonton, kita harus tetap sopan dan menjaga rasa hormat yang mendasar. Ya, mulai sekarang, jangan menceritakan lelucon konyol seperti itu dengan santai, kalau tidak kamu hanya akan membuat dirimu tertawa. Orang yang memiliki ide aneh hanya mengatakan sepatah kata pun, dan semua orang sangat marah. Orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membantah, dan dia menundukkan kepalanya setelah dimarahi. Namun dalam hatinya ia merasa tidak puas. Meski ide ini memang agak aneh, bukan berarti tidak mungkin. Saudaraku, tonton pertandingan dengan tenang. Ini lebih baik dari apapun. Adapun pikiran anehmu, yang terbaik adalah menyingkirkannya. Ini adalah kepala keluarga Liu, ditambah 11 tetua terkuat. Tahukah kamu apa ini artinya? Ini berarti hampir setengah dari kekuatan keluarga Liu, apalagi pemuda itu, bahkan jika kepala keluarga Fang datang, apa yang akan terjadi? Kepala keluarga Fang, itu adalah eksistensi terkuat di dunia gurun pasir. Apakah tidak ada yang bisa dia lakukan? Mendengar ini, pria itu mengangguk kosong, dan kemudian menyerah sepenuhnya pada angan-angannya tadi. Jika bahkan kepala keluarga Fang tidak memiliki peluang untuk menang, tentu saja pemuda ini tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Berarti, di sisi lain, Lu Zu juga mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Su Yan dan Trenggiling juga menghentakkan kaki mereka dengan cemas. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa menang. Xiao Qian, teriak Su Yan pelan. Seorang pramusaji buru-buru mendekat, ya. Pergi dan beritahu keluarga Fang. Pelayan itu mengangguk, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam mundur dari belakang dan berlari keluar dari paviliun Juying. Pada saat ini, di api tertinggi, udara putih yang dipancarkan oleh butiran es batu giok perlahan memenuhi sekeliling Han San Qian, hampir membentuk dunia es dan salju yang berkabut untuknya. Manik es batu giok di tengah, yang didorong oleh Han San Qian, masih memancarkan aliran aura putih yang sangat dingin. Tetapi pada saat ini, kekuatan eksternal lain yang sangat kuat tiba-tiba menyerang. Tapi kali ini, Han San Qian, yang duduk di depan Yu Bingzu, tidak merasa panik sekarang, malah dia hanya memiliki senyuman dingin di sudut mulutnya. Bab 2775 giliranku untuk tampil. Han San Qian kembali bertaruh dengan benar. Dengan kata lain, dalam lingkungan yang sangat panas dan sangat mudah tersinggung, orang ini menggunakan kesabaran dan kebijaksanaannya untuk benar-benar memahami arti dari 4 karakter, dunia itu sama, yang ditinggalkan oleh Dewi Ulat Sutra. Ya, Jade Bingzu dan Senyan Bet hampir sama. Hal ini dapat diaktifkan dengan latihan, secara alami, atau dapat dibantu dengan latihan. Ini adalah paruh pertama kalimat, semua orang sama. Sekarang aku tahu cara bermain Jade Bingzu, akankah terjadi sesuatu padamu? Dalam duel es api, di permukaan terlihat seperti es dan api, namun kenyataannya, pertarungan tersebut adalah tentang kekuatan internal kedua belah pihak. Lagi pula, siapapun yang bisa lebih mendukung kekuatannya sendiri akan tertawa terakhir. Tapi bagaimana kalau itu Binei? Siapa yang ditakuti Han San Qian? Setelah melakukan perjalanan keliling dunia selama bertahun-tahun, seseorang dapat mengandalkan satu jari semua orang yang dapat menandingi kekuatan internal Han San Qian. Kamu sudah lama menyiksaku dan memperlakukanku seperti babi panggang. Sekarang giliranku yang tampil, kan? Han San Qian membuka matanya sedikit dan tersenyum jahat. Dia mengambil kembali tangan kirinya yang telah menstabilkan 5 elemen batu ilahi dan membiarkannya bermain sendiri. Kemudian, Han San Qian menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya langsung ke dalam manik es batu giok. Sama seperti sebelumnya, Yu Bingzu tertegun sejenak, tetapi setelah beberapa saat, energi putih agung tiba-tiba dilepaskan dengan gila-gilaan dari tubuhnya. Ledakan. Api tertinggi itu seperti bola yang melilit sesuatu, tiba-tiba benda di dalamnya tiba-tiba mengembang, dan tubuhnya juga terus mengembang. Bahkan sedikit membengkak, seolah hendak terkoyak. Ledakan. Liu Tao dan ke-12 orang itu segera merasakan kekuatan aneh mendorong mereka mundur satu langkah. Apa? Anak itu masih melawan di dalam. Ini tidak mungkin. Sekelompok tetua terkejut dan saling memandang dengan panik. Liu Tao juga tampak tidak percaya, tetapi sebagai kepala keluarga, dia dengan cepat menenangkan diri dan berteriak dengan dingin, rencana cadangan. Saat dia minum, tetua terkemuka melambaikan tangannya, dan elit yang tersisa bergegas satu persatu, memperhatikan energi dari 12 orang. Tiba-tiba, berkah energi di tangan Liu Tao menjadi lebih besar, hampir menerangi seluruh paviliun Juying. Menarik. Hampir di saat yang sama,
Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu berteriak serempak, dan di detik berikutnya mereka secara kolektif mendorong perisai energi, menyebabkannya pecah dan melarikan diri. Ayo pergi juga, Lu Zu berteriak, dan bersama Trenggiling, dia menuangkan kekuatan terakhirnya ke dalam perisai energi dan mengungsi dengan panik bersama Suyan. Ledakan, segala sesuatu di seluruh paviliun Juying telah meleleh. Paviliun Juying berlantai 4 mulai runtuh. Namun, keruntuhan semacam ini lebih seperti menghilang begitu saja, dan terak yang jatuh langsung meleleh bahkan tanpa ada kemungkinan untuk jatuh. Di tanah yang sangat padat, ubin lantai telah lama menghilang, hanya menyisakan tanah yang membara, seperti magma pecah, yang menakutkan. Surgaku! Sekelompok orang yang melarikan diri memegangi kepala mereka dengan tangan, melihat pemandangan yang menakutkan dan mengejutkan di depan mereka dengan hampir tidak percaya. Semuanya terbakar. Betapa hebatnya kekuatan ini, dan betapa ganasnya api dapat melakukannya. Apinya sangat terang sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. LV Zhu dan Su Yan juga melihat tempat kejadian dengan linglung, dan untuk sesaat mereka bahkan tidak bisa bernapas. Sangat mengejutkan. Mereka bahkan tidak bisa menggambarkan pemandangan ini. Apakah ini kekuatan menakutkan yang sebenarnya dari keluarga Liu, salah satu dari 4 kekuatan besar di dunia gurun? Lalu Han San Qian. Su Yan menatap kosong ke tengah api tertinggi. Bab 2776 seseorang dari keluarga Fang akan datang. Tapi seperti orang lain, bahkan Su Yan tidak bisa melihat kedalaman api tertinggi sama sekali. Apinya terlalu besar dan cahayanya terlalu menyilaukan. Lusinan elit, 11 tetua, dan Liu Tao yang mengelilingi api mengertakkan gigi dan dengan panik mendukung pembakaran api tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin segala sesuatu di dunia ini tidak terbakar? Han San Qian, yang berada di tengah-tengah api, mengerutkan kening. Kekuatan kekacauan di dalam tubuh hampir sepenuhnya dilepaskan, namun hanya dibuka sesaat sebelum langsung disegel dalam api oleh puluhan berkah elit. Sebagian besar anggota elit keluarga Liu, ditambah 11 tetua terkuat dan kepala keluarga, memang, tanpa menyombongkan diri, gabungan kekuatan internal mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun kekuatan internal Han San Qian sangat kuat, masih relatif sulit bagi Han San Qian untuk mengonsumsi energi kekacauan dari Tao Ti. Namun, Han San Qian sangat beruntung. Sebelumnya, Dewi Ulat Sutera Kepala Kuda telah memasukkan kekuatannya ke dalam baju besi giok es yang dibuat untuknya, sehingga membantunya meredam kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan yang lebih kuat ini mempertahankan basis dasar perlawanan Han San Qian. Tetapi ketika dihadapkan dengan kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Liu, bahkan seseorang sekuat Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak seteguk darah. Namun, Han San Qian adalah Han San Qian. Sambil menenangkan pikirannya, dia memikirkan cara dengan cepat. Dia perlu memulihkan kekuatan spiritualnya, bahkan sedikit pun bisa membuat keseimbangan kemenangan perlahan condong ke arahnya. Kekuatan gabungan dirinya dan keluarga Liu tidak jauh berbeda, atau dengan kata lain, energi es yang dikeluarkan oleh kendali Yu Bingzu hanya mampu mempertahankan jalan buntu dengan lawan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Han San Qian. Kita harus segera memadamkan api tertinggi ini sebelum pihak lain berhenti mempertaruhkan taruhannya. Tiba-tiba, Han San Qian tersenyum, dan sebuah ide berani muncul lagi di benaknya. Yang disebut mengejar kekayaan dan kehormatan dalam bahaya, jika tidak lebih berani, bagaimana bisa disebut Han San Qian? Pada saat ini, pelayan itu berjalan jauh ke Fang Mansion, dan bertemu dengan Fang Jun, tetua tertua dari keluarga Fang. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Fang Dongtian, tetua tertua dari keluarga Fang, bergegas bersama sekelompok orang. Melihat paviliun Juying yang telah dipindahkan ke tanah, bahkan Fang Jun, seorang veteran keluarga Fang, jelas tercengang. Apa yang sedang terjadi? Melihat amukan api di depannya lagi, Fang Jun menjadi semakin bodoh. Inilah salah satu bangunan landmark di kota gurun pasir, paviliun Juying, yang tingginya 4 lantai. Itu sangat keterlaluan sehingga pada saat ini, ia lenyap dalam sekejap. Terlebih lagi, saat ini, keluarga Liu sebenarnya menggunakan api tertinggi. Ada temanku di dalam, Paman Fang, segera hentikan mereka, kata Su Yan mendesak. Fang Jun ragu-ragu sejenak. Terlepas dari kata-kata Su Yan, kejadian itu terjadi di kota terpencil dan keluarga Fang harus mengurusnya. Namun, pihak lain adalah keluarga Liu yang sangat dekat dengannya. Bagaimana bisa Fang Jun tidak memihak? Nona Su, tidak perlu khawatir. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi pertengkaran besar? Bagaimana mungkin anggota keluarga Liu bisa menggunakan jurus membunuh seperti api tertinggi? Mendengar kata-kata Fang Jun, Su Yan sangat cemas. Paman Fang,
saya tidak akan bisa menjelaskan hal ini kepada Anda untuk sementara waktu. Bisakah Anda menghentikan mereka dulu dan menyelamatkan orang? Menyelamatkan orang. Fang Jun sedikit mengernyit, apakah ada orang di dalam api? Tepat sekali, Paman Fang, tolong bantu aku secepatnya, kata Su Yan mendesak. Tidak mungkin, Fang Jun berkata dengan sedikit tidak percaya. Nona, kenapa kamu membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya? Dia jelas mengira dia adalah anggota keluarganya dan enggan ikut campur, kata Lu Zu dengan marah. Fang Jun tidak marah sama sekali, dia tersenyum dan berkata, Lu Zu, gadismu masih sangat pemarah. Setelah mengatakan itu, Fang Jun memandang Su Yan dan berkata dengan lembut, Nona Su, keluarga Fang selalu bersikap adil dan tidak pernah memihak siapapun. Tapi, Anda juga telah melihat bahwa situasinya seperti ini. Saya harus mencari tahu alasannya. Lagi pula, apinya besar sekali, di mana? Siapa yang ada di sana? Singkatnya, bahkan Su Yan yang lembut pun memiliki api di matanya saat ini. Su Jun tampaknya sangat baik, tetapi kenyataannya, dia hanya menunda pertarungan dan menundanya lagi dan lagi. Tuan Trenggiling, ayolah. Tiba-tiba, Lu Zu berbalik dan berteriak ke dalam api tanpa meminta apapun darinya. Hampir di saat yang bersamaan, Trenggiling dan Su Yan juga berbalik dan berteriak keras ke dalam api, bersorak untuk Han San Qian. Saat mereka bertiga berteriak, para pelayan di sekitar Su Yan juga secara kolektif angkat bicara. Langkah ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Tapi yang lebih menjijikkan lagi adalah Fang Jun tertawa terbahak-bahak. Bab 2777 Tuan Cai. Tertawa? Bagus sekali, Fang Jun tertawa meskipun dia tidak bermaksud menyindir, itu membuat orang sangat tidak nyaman. Fang, tidak apa-apa jika kamu tidak turun tangan untuk membantu. Mengapa kamu tertawa di sini? Apakah ibumu sudah meninggal? Lu Zu balas berteriak dengan marah. Dia mengkhawatirkan Han San Qian, tapi sekarang dia hanya bisa menggunakan cara yang tampaknya tidak berguna ini untuk menyemangatinya. Dia tahu bahwa ini memang agak bodoh, tapi itu tidak boleh dianggap sebagai lelucon. Dimarahi oleh seorang junior dari Lu Zu, mata Elder Fang jelas berkilat marah, tapi dia dengan cepat tersenyum lembut, kamu sangat bodoh, bukankah ini jelas membuat orang tertawa? Kamu tidak bisa melihat, menurutmu siapa yang ada di dalam api? Apakah kamu menambahkan lebih banyak bahan bakar? Apakah kamu pikir apinya tidak menyala cukup terang? Fang Jun tertawa pelan. Kamu, Lu Zu sangat marah, tetapi untuk sesaat dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Fang Jun mendengus pelan, memalingkan wajahnya bersama sekelompok murid, dan memandang ke tempat pembakaran api tertinggi dengan penuh minat. Belum lagi keluarga Fang tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Liu, tapi hanya ingin ikut campur, apakah perlu? Dengan api seperti itu, saya khawatir tidak akan ada abu yang tersisa. Menyinggung keluarga Liu, yang juga merupakan anggota 4 besar, hanya karena hal yang berubah menjadi abu, bukankah ini hanya penuh dengan makanan? Melihat sikap keluarga Fang dan pembakaran api tertinggi yang gila-gilaan, sekelompok orang, bahkan mereka yang awalnya mendukung Han San Qian, menggelengkan kepala dan menghela nafas, memilih untuk tetap diam. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, sebuah teriakan datang, dan semua orang berbalik, dan semua orang melompat kaget. Kepala keluarga Fang, sial, mengapa orang tua ini ada di sini? Semua orang dengan cepat berbelok ke samping untuk memberi jalan bagi jalan setapak, dan pada akhirnya, seorang pria parubaya berjubah hijau, dengan sosok yang kuat dan wajah lurus, berdiri di sana dengan anggun. Meskipun hanya ada 4 pengikut dan 1 lelaki tua di belakangnya, salah satu dari mereka dapat dengan jelas mengetahui bahwa mereka adalah ahli atau yang terbaik di antara para ahli. Sebaliknya, lelaki tua itu tampak acuh tak acuh, tetapi matanya penuh kebijaksanaan, dia tampak seperti orang biasa, tetapi bukan orang biasa. Saya telah bertemu dengan penguasa kota. Melihat hal tersebut, semua orang buru-buru membungkuk dan membungkuk, dengan postur rendah dan sikap tinggi. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Fang Jun buru-buru menyapanya, bahkan dengan senyum tipis di wajahnya. Ini kepala keluarga Cai, Tuan Cai Rong. Kami akan ke gerbang kota untuk menyambut Anda kembali. Kami lewat di sini, kata kepala keluarga Fang dengan tenang. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua memberi hormat dan sangat terkejut. Meskipun keluarga Cai bukanlah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia gurun, kekuatannya tidak dapat diremehkan oleh keluarga lain, dan alasan mendasar dari hal ini adalah karena kepala keluarga Cai, Tuan Cai Rong. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya, tapi Tuan Cai Rong adalah satu-satunya pemenang ketika 4 kepala suku gurun bertemu di gurun ribuan tahun yang lalu. Saat ini,
Semua kepala dari 4 keluarga besar yang bertemu dengannya telah meninggal dunia, meninggalkannya sendirian di dunia. Tentu saja, tidak ada yang tahu seberapa dalam keahliannya. Namun, karena tidak ada yang mengetahuinya, hal itu menjadi semakin misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya makhluk abadi di dunia gurun yang dekat dengan kekuatan dewa sejati. Namun tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini, dan tidak ada yang berani mencobanya. Oleh karena itu, meskipun jumlah keluarga Chai kecil dan tidak cukup kuat untuk dimasukkan ke dalam 4 keluarga besar, keluarga Chai tetap mengizinkan siapapun untuk memperlakukan mereka dengan sopan. Ya Tuhan, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Tuan Chai muncul. Saya pikir dia sudah. Tuan Chai sangat rendah hati, dan rumornya hampir tidak pernah menyebar ke seluruh dunia. Tapi yang tidak saya duga adalah orang tuanya tiba-tiba muncul kali ini. Keluarga Fang memang yang terkuat dari 4 keluarga besar. Bahkan Tuan Chai Rong datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Fang secara langsung. Jadi, mulai sekarang, keluarga Fang akan mengambil keputusan akhir di dunia gurun. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengarnya? Pengantin wanita yang dinikahi oleh tuan muda keluarga Fang kali ini juga luar biasa. Kudengar wanita itu bahkan bisa melahirkan dewa sejati. Saya juga telah mendengar bahwa setelah keluarga Fang melahirkan dewa sejati, dan ditambah dengan kekuatan asli keluarga Fang, tampaknya ambisi keluarga Fang tidak lagi terbatas pada tempat seukuran telapak tangan di dunia gurun kita. Tidak heran bahkan Tuan Chai Rong datang untuk memberi selamat secara langsung. Sekelompok orang sedang mengobrol dan berbicara dengan lembut, dan hampir pada saat yang sama, kepala keluarga Fang dan Tuan Chai Rong juga melihat ke arah api tertinggi yang menyala-nyala, dan tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi? Bab 2778, Kekejian Keluarga Fang. Apa yang terjadi dengan Lao Liu dan orang tuanya? Kepala keluarga Fang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Api tertinggi keluarga Liu. Tuan Chai Rong sedikit mengernyit, tapi dia sudah bertahun-tahun tidak melihat api seperti ini. Untuk melapor kepada kepala keluarga, Tuan Chai, saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Secara umum, pasti ada konflik antara teman Nona Su Yan dan keluarga Liu. Kepala keluarga Liu dan rakyatnya seharusnya bertengkar dengan orang itu. Namun, Anda juga melihat. Pada titik ini, Fang Jun menundukkan kepalanya sedikit. Yaner, kepala keluarga Fang memandang Su Yan ke samping. Paman Fang, tolong beritahu Paman Liu untuk berhenti, kata Su Yan mendesak. Berhenti. Kepala keluarga Fang mengerutkan kening, bagaimana kita bisa berhenti? Dengan kata lain, apakah ada gunanya berhenti? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke api yang paling berkobar. Bagaimana telurnya bisa habis sekarang? Lagi pula, api tertinggi Paman Liumu hanya bisa bertahan di gurun. Karena temanmu sudah meninggal, mengapa kamu perlu menimbulkan masalah lagi? Biarkan Paman Liu melampiaskan amarahnya dan biarkan masalah ini berlalu. Paman Fang, bahkan kamu. Su Yan sangat marah. Lu Zu memelototi kepala keluarga Fang dan berkata dengan dingin dan tidak puas, sarang ular dan tikus. Mendengar ini, kepala keluarga Fang tiba-tiba memelototi Lu Zu dengan mata dingin. Sebelum Lu Zu sempat bereaksi, dia langsung terlempar beberapa meter oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, dia menghantam tanah dengan keras dan berkata di mulutnya. Sedikit tetesan darah. Omong kosong. Kepala keluarga Fang berteriak dingin. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memandang Chai Rong, Tuan Chai, ayo kita kembali ke rumah dulu. Mari serahkan tempat ini kepada para pelayan. Tuan Chai mengangguk dan tersenyum tipis. Fang Jun, aku serahkan ini padamu. Setelah kepala keluarga Fang menyelesaikan instruksinya, dia memandang Su Yan dan berkata dengan sedikit nada meminta maaf, Yaner, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Paman Fang akan mengadakan acara perjamuan secara langsung di malam hari untuk memperkenalkan kakek Chai akan memberitahu Anda tentang dia. Su Yan tidak berdaya, terlihat jelas bahwa sikap kepala keluarga Fang dan Fang Jun hampir sama persis. Tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung keluarga Liu demi keluarga Su, terutama karena, orang mati, yang pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Terkadang orang bersikap dingin dan hangat, dan Anda hanya akan merasakan kekejaman dan kekejamannya saat dibutuhkan. Tolong. Kepala keluarga Fang tersenyum pada Tuan Chai dan bertanya dengan sopan. Tuan Chai Rong mengangguk dan hendak mengambil langkah ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam. Bukan hanya dia, tapi juga kepala keluarga Fang dengan senyuman di wajahnya, senyumannya membeku dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka berdua. Tadi mereka masih berbicara dan tertawa, tapi kenapa mereka tiba-tiba menjadi acuh tak acuh? Tetapi ketika semua orang bingung, Tuan Chai Rong mengangkat kepalanya sedikit,
memandang kepala keluarga Fang, dan berkata dengan suara serius, apakah Anda merasakan sesuatu? Sepertinya ada aura yang sangat istimewa yang tiba-tiba muncul. Tidak hanya itu, tapi aku bisa merasakan sepertinya badai akan datang. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua melihat ke kaki mereka, dan bumi sedikit bergetar saat ini. Meskipun demikian, ia bergetar sangat cepat dan sulit dideteksi ketika disembunyikan di bawah api yang menyala-nyala. Tapi siapakah kedua orang ini? Salah satu dari mereka benar-benar adalah Master Tiada Taraf yang bisa berjalan menyamping di dunia gurun. Hampir pada saat yang sama, mata kedua pria itu tiba-tiba berubah menjadi sangat ketakutan, dan kemudian hampir pada saat yang sama, mereka melihat ke dalam api tertinggi yang sedang dikatalisasi oleh keluarga Liu. Mungkin, di mata orang lain, api tertinggi begitu menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam badan api tersebut. Namun mengingat budidaya kedua orang tersebut, sebenarnya tidak terlalu sulit. Mereka berdua terkejut saat menemukan bahwa di tengah yang maha tinggi, tiba-tiba muncul garis putih. Meski sekarang hanya sekecil setetes air di lautan, garis itu mengembang secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kejutan yang tak tertandingi melintas di mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, seluruh tanah bergetar hebat, suara gemuruh yang tiba-tiba terdengar, dan titik cahaya putih kecil meledak. Ledakan. Bab 2779, Kekuatan Marah terungkap. Han Sanqian berada di tengah-tengah api. Ketika paling sulit untuk memecahkan situasi, dia tiba-tiba menghilangkan bantuan batu ilahi 5 elemen darinya, atau dengan kata lain, orang ini mengubah cara untuk membiarkannya membantu. Alih-alih mengandalkannya untuk menjaga keamanan tubuhnya, dia langsung mengarahkannya ke api tertinggi dan menghirupnya dengan gila. Setelah itu, dia mengubah 5 elemen batu ilahi menjadi energi untuk membantunya mengisi kembali katalisis manik es giok. Harganya hanya dalam beberapa detik, pakaian dan rambut Han Sanqian lumer, bahkan kulit di tubuhnya meledak seperti popcorn yang meledak di bawah api. Tetapi menahan rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu, Han Sanqian menyelesaikan berkah energi spiritual ekstra dalam situasi yang sama. Dengan kata lain, energi yang disediakan oleh batu ilahi 5 elemen adalah pukulan terakhir bagi semua orang di keluarga Liu. Ledakan. Gas putih itu meledak tiba-tiba. Dari api sampai keluar dari api. Seluruh paviliun Juying tiba-tiba tertutup udara putih, dan bahkan semua orang di pinggirannya tiba-tiba terlempar mundur beberapa langkah oleh udara putih. Semua orang tercengang, memandang ke udara putih seolah-olah mereka tercengang. Tuan Chai melambaikan tangannya, dan angin peri datang, meniup udara putih. Apa yang terungkap di depan semua orang adalah bahwa semua orang di keluarga Liu jatuh ke tanah dan tergeletak di tanah satu persatu. Para elit meninggal secara tragis di tempat. Beberapa kepala keluarga Liu dan sekelompok tetua jatuh ke dalam koma, sementara yang lain tergeletak di tanah, dengan kaki terakhirnya. Di depan mereka, sesosok tubuh muda berdiri agak tegak, meski lututnya sedikit ditekuk, dan kulitnya merah hitam akibat kebakaran. Tapi dia masih berdiri di ujung di tengah angin sepoi-sepoi dan udara putih. Tidak ada suara di antara kerumunan penonton, mereka semua menarik kulit kepala, membuka mulut lebar-lebar, membuka mata, dan memandang pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Selain mereka, Su Yan, Fang Jun, Treng Giling, dan lainnya juga tercengang. Bahkan dua orang terkuat, kepala keluarga Fang dan Tuan Chairong, matanya membelalak. Seseorang berjalan keluar dari api tertinggi keluarga Liu. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama puluhan ribu tahun, api tertinggi keluarga Liu telah mendominasi dunia gurun. Bahkan seseorang sekuat Chairong tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia bisa selamat dari api ini. Tapi saat ini, seseorang keluar. Ini hanya mematahkan tradisi alam gurun selama bertahun-tahun dan menumbangkan persepsi banyak orang. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun yang terjadi terkadang, keheningan lebih baik daripada ribuan suara. 1 detik, 2 detik. Sudah lama. Oh, siapa bilang tadi menambahkan bahan bakar ke api hanya akan membuat api semakin panas dan terang. Sepertinya apinya kurang terang dan dipadamkan oleh orang lain, haha. Gadis Elfsu yang pertama bereaksi dan membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Salah satu kalimatnya adalah ejekan dingin Fang Jun. Treng Giling pun menjawab dan tersenyum dingin, Elfsu, kamu tidak menamparkan wajah orang. Apa maksudmu dengan ini, di mana saya bisa meletakkan wajah penatua Fang? Bagaimanapun, dia juga merupakan tetua tertua dari keluarga Fang. Haha, ternyata para tetua keluarga Fang juga penuh dengan lelucon. Sepertinya keluarga Fang, penguasa kota gurun, tidak lebih dari ini.
Wajah Fang Jun hampir meledak saat mendengar dua orang itu ikut bernyanyi. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar kepala keluarga Fang berteriak dengan dingin, "Berhenti!" Dia tidak menoleh ke belakang, hampir seperti Cai Rong, menatap Han San Qian. Karena saat ini Han San Qian juga pindah. Dia mengangkat matanya dengan samar, dengan sedikit rasa dingin yang mendominasi dan dingin di matanya, melihat sekeliling tempat kejadian, dan kemudian tersenyum dingin. "Anggota keluarga Liu, apakah kamu ingin melanjutkan jika masih ada yang masih hidup?" Teriakan dingin diikuti dengan keheningan. Meski Liu Lu dan anggota keluarga Liu lainnya masih hadir di lokasi kejadian, siapa yang berani menjawab? Hampir segera setelah Han San Qian selesai berbicara, pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul pada dirinya. Dan justru karena adegan inilah kepala keluarga Fang dan Tuan Cai Rong, yang sudah sedikit tercengang, menjadi semakin tercengang. Ya, itu dia. Ternyata, benarkah? Bab 2780, Raja Es Giok. Pada saat ini, di tubuh Han San Qian, batu ilahi 5 elemen melepaskan aliran cahaya samar ke seluruh tubuh Han San Qian, memungkinkan seluruh kulitnya, yang telah terbakar merah dan hitam, perlahan diperbaiki di bawah aliran cahaya. Dari kejauhan pemandangan ini terlihat seperti dewa, namun juga terlihat seperti iblis dari neraka yang muncul dari dalam tanah. Yang membuat mereka semakin merasa aneh adalah sorot mata Han San Qian saat ini. Lampu merah muncul sedikit, seperti mata iblis, sambil menatap semua orang dengan acuh tak acuh, itu mengeluarkan rasa dingin yang membuat orang bergidik. Tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan butiran es batu giok yang agak putih di tangan kanan Han San Qian. Pada saat ini, butiran es batu giok melepaskan udara putih perlahan, tampak mendingin, dan juga sepertinya mengumumkan sisa kekuatannya saat ini dengan cara ini. Ini, Su Yan hampir sama dengan kepala keluarga Fang dan Tuan Cai, dia membuka mulutnya karena terkejut dan sedikit melihat manik-manik putih di tangan Han San Qian. Nafas ini, mungkinkah? Astaga, itu luar biasa. Itu luar biasa. Api tertinggi keluarga Liu benar-benar padam. Jika api tertinggi yang dilepaskan oleh Tuan Liu dipadamkan karena kemampuan akademisnya yang buruk, maka api tertinggi yang dilepaskan oleh 11 tetua yang dipimpin oleh kepala keluarga Liu padam, yang hanya dapat menjelaskan satu masalah. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tapi anak laki-laki bernama Trenggiling ini terlalu galak. Dia adalah Raja Api, Raja Api. Raja Api omong kosong apa? Dia jelas-jelas Dewa Api, oke. Saya menyatakan bahwa mulai hari ini, tidak ada orang lain di mata saya. Dia adalah idola saya. Benar, Saudara Trenggiling adalah dewa di hati kita selamanya. Hampir pada saat ini, orang-orang yang tadinya terdiam entah sudah berapa lama juga tersadar satu persatu. Pada saat ini, seperti air pasang yang meletus, mereka terus mengungkapkan kekaguman dan keterkejutannya kepada Han San Qian. Kepala keluarga Fang dan Tuan Cai memanfaatkan kesempatan ini dan saling melirik setelah sadar kembali. Fang Jun, kepala keluarga Fang berteriak pelan. Fang Jun segera mendekat dan berkata dengan lembut, "Tuan, apa perintah Anda?" Bentak. Sebelum Fang Jun sempat bereaksi, sebuah tamparan tiba-tiba mengenai wajahnya. Fang Jun tiba-tiba terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kamu bajingan. Di kota gurunku, sebagai tetua agung, kamu bertanggung jawab atas urusan seluruh kota. Tapi sekarang, kamu mengizinkan tamu keluarga Fang bertarung di sini. Apa perbedaan antara posisimu sebagai yang agung? Penatua dan tidak ada apa-apa." Kepala keluarga Fang mengumpat dengan marah. "Aku." Fang Jun tertegun. Kepala keluarga tidak mendukungnya sekarang. Mengapa dia tiba-tiba mengubah wajahnya? Selain itu, keluarga Liu adalah keluarga internal, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tamu biasa? Karena keluarga Liu ingin memberi pelajaran kepada orang lain, bukankah normal jika keluarga Fang menutup mata? Mengapa kepala keluarga tiba-tiba? Namun, meski ragu, dia tidak berani mengatakan apapun. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Jaga baik-baik yang terluka, terutama." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Han San Qian, terutama teman Yaner. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga Fang melirik Su Yan dan memaksakan senyum, "Yaner, jangan khawatir, saya akan menangani Fang Jun dengan serius dan memberikan penjelasan kepada Anda dan teman Anda." Su Yan tertegun sejenak, tapi kemudian dia merespons dan berhasil tersenyum sebagai respons. Fang Jun sangat tertekan, tetapi dia tidak berani bermalas-malasan. Dia buru-buru mengarahkan sekelompok orang dari keluarga Fang untuk berjalan ke ladang dan membantu anggota keluarga Liu yang terluka kembali ke rumah. Tentu saja, Fang Jun pergi ke sisi Han San Qian. Dia tersenyum genit, seolah berusaha menebus kesalahannya. Di sana,
Han Sanqian mengangkat matanya sedikit dan menatap kepala keluarga Fang. Kepala keluarga Fang menjawab dengan senyuman, dan Han Sanqian mengangguk. Tuan, paviliun Juying telah dibakar. Bagaimana kalau mengirim pahlawan muda ini ke kediaman Nona Su? Fang Jun berlari kembali dan berkata dengan lembut. Kepala keluarga Fang terlihat agak dingin dan melambai lembut. Fang Jun dengan cepat melangkah maju, lalu kepala keluarga Fang berbisik di telinganya. Namun, setelah mendengar kata-kata tersebut, Fang Jun mau tidak mau terlihat terkejut dan menatap kepala keluarga Fang dengan sangat terkejut. Terlihat jelas bahwa dia bingung dengan perkataan kepala keluarga yang lain. Tuan, ini, keluarga Fang belum pernah seperti ini sebelumnya. Sudah kubilang, lanjutkan saja. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Mendengar suara dingin dari kepala keluarga Fang, Fang Jun mengangguk dan segera mundur. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pemandangan mengejutkan terjadi.